Karena surga itu tempat sesuatu yang tidak berdosa. Sebut Tuhan. Ya, segala sesuatu yang tidak berdosa maka dia disebut sangat mulia. Misalnya Paulus masuk Sangat surga, mulia, apakah artinya tidak gue berdosa. masak. Misalnya Paulus masuk surga, apakah Paulus itu Tuhan? Ya, makanya dia bergelar Tuhan, bergelar sangat Oh, mulia. Paulus bergelar Tuhan berarti Bang Laca. Jadi segala sesuatu. Makanya gini. Makanya orang-orang waras akan memuliakan para pejabat surga. Karena para pejabat surga adalah sangat mulia. Gak pernah itu menyebut Mentuhankan Tuhan. artinya memuliakan. Mentuhankan artinya memuliakan. Barang siapa memuliakan yang tidak sangat mulia, itu namanya pengikut iblis. Ya sudah, jelasnya. Jadi yang boleh dituhankan itu hanya jangan sesuatu yang sangat mulia. Karena di sini Kristennya banyak. Mbak Debbie, Mbak Deborah, silakan gantian. Apakah benar ada pejabat surga? Nanti Mbak Debbie. Jadi yang ada di dalam Pejabat surga lah yang bertugas di surga. berarti Tuhan semua itu Gumasa. Hanya pejabat surga lah yang bertugas di surga dan berkuasa di surga. Ya. Makanya mereka disebut Berarti Tuhan. Paulus itu juga Tuhan ketika ada di surga. Gumasak. Paulus Tuhan, Gumasak. Bukan mionya Gumasak dulu. Jadi dua pengertian Tuhan. Pertama, Jawab dulu Gumasak. Apakah ketika Paulus nanti ke surga, apakah Paulus juga sebagai Tuhan? dia segala sesuatu yang menghuni surga disebut Tuhan atau yang sangat mulia atau yang tidak berdosa. Sudah, dimiut, gantian. Jadi pengertian Iya, bentar, gantian. Coba Deborah, Mbak Devi, silakan ditanggapi. Iya, jadi Ya. Tuhan itu bahasa Indonesia dari bahasa resapan tuan. Nah, tuan itu penguasa. Ketika dia menguasai tanah itu bisa disematkan kepada ciptaan atau manusia. Tetapi yang berkuasa atas langit, bumi, dan segalanya semesta alam ini, itu adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Jadi tidak boleh disematkan kepada ciptaan atau manusia. Karena yang menguasai itu alam namanya semesta Tuhan adalah tertinggi. Tuhan. Oh, berarti ada Tuhan Kalau tertinggi. namanya Tuhan Tuhan bisa tertinggi. disematkan kepada manusia, Tuhan penguasa mungkin atas kerajaan mana gitu di Inggris atau tuan tanah bisa disematkan kepada ciptaan. Tetapi Tuhan itu hanya disematkan kepada Sang Pencipta. Karena dia berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi dan segala isinya. Tidak boleh disematkan kepada ciptaan. Semua pejabat surga digelari Tuhan. Di antara para Tuhan ada Tuhan tertinggi. Oh, tolong. Host sudah, saya hampir mati. Saya izin dulu, nanti sebentar saya gabung lagi. Izin semuanya. Pejabat Tanggapi surga dulu, Bang adalah Laca. sangat Waduh, Bang berkuasa. Laca. Nah, nanti saya balik, Bang. Waduh, Sekalian ada urusan dikit. Bang Laca sudah KO. Semua pejabat Kau surga sih. adalah sangat penguasa. Tetapi di antara mereka ada satu Tuhan itu Bapak Yesus. Ya sudah, Yahweh. silakan Raja Tuhan. Silakan. Oh, Deborah, tanggapi yuk. Politeos banyak Tuhan yaitu urusannya kakak. Tetapi kalau Anda Israel tidak mengajarkan seperti pagan Yunani sana. Paham mereka, Sema Israel Adonai Elohim Ehad. Nah, Tuhan itu satu-satunya, dialah Raja satu-satunya. Penguasa jagat raya semesta alam ini hanyalah satu. Kalau banyak bingung nanti, gabrul baku berkelahi kayak dewanya pagan. Nanti bingung nanti. Nah, jadi penguasa itu Jadi satu. dengarkan ya, saya jelaskan. Kenapa Yahweh menjadi Tuhan tertinggi? Karena dia adalah dewa tertinggi. Waduh, dewa Dewa, katanya dewa, Deborah. dewa, ya dewa. Dewa Dewa. artinya ilah, artinya teos. Iya, Artinya sangat ajaib. Iya. Dewa artinya ilah, artinya Allah, artinya teos, artinya sangat ajaib atau sangat hebat. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itu hanya istilah berbagai bahasa. Dewa artinya sangat ajaib, sangat hebat, sangat ahli. Dewa artinya sangat ahli.
Jadi pencipta atau yang melahirkan langit dan bumi adalah dewa tertinggi. Ulangan 10 ayat 17. Ya. Oh, jadi langit dan bumi itu 17. dilahirkan ya. Ingat ya, Ada langit dewa dan ya. bumi dilahirkan Ada ya. datanya. Dewa datanya. tertinggilah yang melahirkan para Bentar, dewa. Bang Wan. Sebentar, Bu Masak, sebentar. Coba di ulangan itu dibacakan datanya, biar tidak dianggap asumsi. Anda ya. Ulangan Bacakan. 10 ayat 17. Ya, baca. Oke, sebab Tuhan huruf besar itu maksudnya Yahweh ya. Dewa mula, dewa segala dewa. Dewa ya. Ya. Ya, tolong kata Allah disitulah dewa. Dewa artinya super power. Oh iya, punya kekuatan gitu ya maksudnya ya. Dewa itu artinya super power. Jadi semua malaikat pasti super power atau Allah. Oke, berarti Tuhannya Gumasak. Ya, berarti Dewa Tuhannya Bapa. Bentar. Berarti Tuhannya Gumasak yang punya esensi yang paling tinggi itu disebut dengan Dewa Bapa gitu. Ya, Dewa Bapa, Ilah Bapa, Dewa Theos Bapa, Bapa. God Bapa, Dewa Bapa. Ilah Bapa sama saja. Bukan cuma istilah. Ya, Gumasak. Artinya sangat hebat. Gumasak paham. Jadi menurut Gumasak, langit dan bumi itu dilahirkan oleh dewa ya. Ingat ya, langit Ya, dan bumi dilahirkan oleh dewa tertinggi. Yes, benar, bukan diciptakan tapi dilahirkan. Nah, Dilahirkan. Gumasak. Apa? Teruskan lanjut, kau kalah si Raja Padoha. Baca Mazmur Silakan, 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2. Dibacakan kalau pakai data, kalau menampilkan data. Gini baca. bang. Mazmur Kalau 90 ayat 2. Saya baca ya. Ini Ya, baca logika dulu. katanya ini, tapi pintar dia, tapi terlalu tinggi nih Gumasa ini, terlalu tinggi. Mazmur 90 Makanya ayat nggak 2. bisa iya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah dewa. Nah, Dewa berarti Ini katamu itu Gumasa, nggak bisa dicerna teman-temanmu kayak gitu perkataan Gumasa. Jadi yang harus gini. Dewa Bapa atau Yahweh melahirkan para dewa anak, yaitu para malaikat. Para malaikat itu adalah dewa yang tidak beranak atau Allah yang tidak beranak. Dewa Udah berlebih artinya perkataanmu itu Gumasa. Baru Kristen sejati. Ini Kristen nih dewa kan di Bible Yes, kan benar. dewa. Jadi Dewa Benar, itu Bapak. dewa. melakukan keajaiban-keajaiban Dewa Bapak katanya, adalah Dewa Bapak. dewa. Yang Dewa mampu Bapak. melakukan keajaiban-keajaiban adalah para dewa. Kalau ada yang mengaku-ngaku pencipta langit dan bumi tapi tidak dewa, itu namanya penipu. Ah, Nggak dewa lah. Padoha penipu. Ah, Dewa Udah sesuai artinya Bible yang bahasa sangat Yunani. hebat. Artinya Eh, dewa Gumasa. adalah yang sangat Gumasa. hebat, yang sangat luar Gumasa. biasa. Itu jangan bawa-bawakan itu istilah-istilah kata dahulu itu. Jadi Jangan iblis itu bawa-bawa adalah kali dewa lagi. yang berdosa. Iblis Itu adalah udah dewa yang lewat berdosa. itu masa perkataan dewa-dewa itu. Itu zaman-zaman Dewa itu dulu. bukan sesuatu yang aneh. Dewa itu hanya istilah Betul. di tempat lain yang artinya ilah atau Allah atau teis atau El atau God. Oke, jangan ceramah di sini, jangan mendominasi. Silakan Mbak Deborah ditanggapi bahwa Tuhannya Kristen itu adalah Dewa Bapa katanya, Mbak Deborah. Jadi Dewa Bapa lah. Iya, Tuhan sudah Gumasak gantian. Ya. Gantian dulu. Deborah aja Silakan Mbak minta Deborah, waktu. Mbak Deborah, silakan Mbak Deborah. Teman-teman bantu tap layar, posting ulang, yuk. Agak Kalau seru paham. pendapatku sama si Gumasa ini, Bang. Tapi iman Kristen kan dasarnya kitab suci. Nah, saya mengutip Yesaya 44, PH Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Aku yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada ilah lain daripadaku. Nah, Tuhan semesta alam tadi disebut Hava.
bukan pakai K yang punya anak yang beranak tadi seperti pahamnya dia itu. Jadi Hava itu sebutan karena kedekatan manusia kepada Sang Pencipta. Kalau orang pagan memanggilnya om gitu ya. Nah, tetapi bangsa Israel memanggil Hava, Bapa. Begitu, Bang. Oh iya. Oke, saya tanya. Sebentar dulu gue masak. Sebentar dulu gantian lah. Banyak. Gantian lah. Berarti Tuhannya Mbak Deborah itu YHWH ya, bukan Yesus ya? Yod-Heh-Vav-He itu, Bang, yang awal dan yang akhir itu nggak ada dua, Bang. Makanya Yesus bisa menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir gitu. Yesus itu adalah perwujudan daripada Yod-Heh-Vav-He yang telah berjanji akan datang seperti di kitab Daniel 7 ayat 13 bahwa dia akan datang dalam rupa seperti anak manusia. Tetapi bukan ada pribadi yang lain atau Allah yang lain. Karena jelas tadi tidak ada ilah selain daripadaku. Dia tidak akan pernah memberikan kemuliaan kepada manusia atau ciptaan. Tapi dia berjanji bahwa dia akan datang. Yesaya 40 ayat 3, persiapkan jalan buat Yod-Heh-Vav-He. Yesaya 63 ayat 8. Ketika Deborah, ketika dia datang, yang akan gak usah datang panjang-panjang, gak usah khotbah bun. Ketika dia datang, nggak ada lagi Tuhan di langit, di surga. Enggak, gini. Berarti menurut Mbak Deborah, YHWH itu adalah Yesus itu sendiri. karena tidak ada ilah lain, Kak. Berarti Yesus itu sendiri gitu. Yesus bukan Yod-Heh-Vav-He, pantang disembah, Kak. Karena Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 tidak boleh menyembah ilah lain. Yang boleh disembah hanyalah Tuhan semesta alam yang dipanggil Bapa atau Yod-Heh-Vav-He tadi. Seperti itu, Kak. Ya. Sudah. Sebentar, Bunda Rahma. Saya konfirmasi ke Mbak Rosi. Mbak Rosi, dibuka mionya. Mbak Rosi. Iya, Bang Arif, iya. Ya, apakah YHWH itu adalah Bapak itu sendiri? Apa Yesus itu sendiri? YHWH yang di Perjanjian Lama? Tidak lagi pasti. Silakan Mbak Rosi. Oh, Ya, Mbak Rosi mau itu- pakai. Silakan. Itu pengakuan Tuhan gadungan ya. Mengaku-ngaku cuma Tuhan lokal, cuman berkuasa di teritori tanah Israel atau bekas tanah orang Kanaan, tapi mengaku-ngaku pencipta langit dan bumi. Ini Tuhan gadungan. Berarti YHWH bukan Yesus ya? Oh bukan. Oh iya. Dia penunggu semak duri. Ulangan 33 ayat 16 ya. Aduh, Datanya di Ulangan ya. Iya, Musa bilang Silakan. oleh perkenananmu yang berdiam dalam semak duri. Apakah Tuhan kita? Apakah Tuhan kita yang mulia? Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri, berdiam di semak duri. Aduh, inilah ujung-ujungnya kan. Kita bahas yang di atas-atas, nama-nama yang dahulu. Yang kita bahas, kata Tuhan yang sekarang lah kita bahas. Jadi setiap umat Apa yang kita monoteis sembah selama ini adalah penganut namanya, sesat. itulah kita bahas dulu, bro. Makanya jangan dulu Barang lari ke siapa sana ke tidak sini. mengakui para malaikat adalah teis atau dewa, maka dia sedang Aduh, barang Kak, siapa tidak mengakui para malaikat adalah para dewa Aduh. atau para Allah atau para ilah atau para sangat ajaib, maka dia sedang berada dalam barisan iblis. Ya sudah, dimasak. Jangan mendominasi lagu masak. Gantian, kasih kesempatan yang lain. Silakan siapa yang mau menanggapi pernyataan Mbak Rosi tadi? Silakan Deborah dulu, Mbak Deborah. Mbak Debbie, silakan. Kalau Kak Ros menolak bahwa Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri, berarti Yesus Anda baru eksis abad 1, baru yang dilahirkan Maria itu. Betapa menyedihkan. Berarti Yesus Anda di mana ketika penciptaan itu ada? Karena Anda menolak. Nah, sedangkan Musa, Abraham, Ishak, Yakub bertemu, Kak, menulis tentang dia. Seperti itu. Berarti Yesus Anda ini yang baru eksis abad 1 ya rupanya. Oh ya, silahkan aja, Kak. Silakan Kak Rosi. Gantian lah.
Ibu kami aja. Ya, ini berarti Kak Deborah luput ya mengamati satu hal bahwa sesudah Adam dan Hawa berdosa, itu manusia ada dalam kekuasaan iblis. Dan itu tidak dibantah oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, yang Anda sebut tahun 1 itu, iblis bilang apa? Semua kerajaan dunia ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Ya, itu iblis nggak membantah kalau iblis penguasa dunia ini. Nah, orang Kristen kan nggak mengakui kalau sebenarnya periode sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai Yesus datang itu periode di mana iblis dan malaikat-malaikatnya berkuasa. Jadi dalam hal ini masak ada sedikit benarnya ya. Dalam artian apa? Seluruh dunia ini diperintah oleh para malaikat sebelum Yesus datang ke dunia. Dan YHWH hanya salah satu malaikat saja. Teritorinya Israel. Kalau mungkin dewa-dewa bangsa lain ada yang berkuasa di Mesir dan di tanah-tanah misalnya Asyur dan segala macam. Begitu penjelasannya. Jadi kalau mau membangun benang antara PB, PL dan PB, sistematika teologinya gimana? Habis gelap, terbitlah terang. Yesus adalah terang dunia ini. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Dia bilang, akulah terang dunia ini. YHWH tuh nggak pernah mengaku dia terang. Tapi dia apa bilang? Dia ngaku apa? Tuhan yang menggunakan prinsip yin dan yang. Dia pencipta kegelapan dan pencipta katanya terang. Bohong. Yang asli Tuhan yang benar itu adalah menciptakan terang. Dan dia memisahkan terang itu dari gelap. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 3. Lanjut. Jadi gini Kak, kalau Anda menarasikan yang berfirman kepada Musa adalah sibilis seperti narasi Anda, berarti menyedihkan ya. Jauh hari di dalam kitab Imamat dia sudah mengajarkan yang baik. Imamat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Janganlah engkau menuntut balas dan menaruh dendam terhadap sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di mana iblis bisa mengajar seperti ini, Kak? Anda menuduh yang berfirman kepada Musa adalah iblis. Betapa jahatnya Anda menuduh. Nah, Musa ini mendapatkan firman daripada Tuhan semesta alam itu sendiri. Tuhan semesta alam itu sendiri itulah Yesus yang akhirnya mengulang. Makanya dia mengajarkan juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika dia menyatakan diri secara jasmani, dia mengajar sama. Tidak mungkin kalau ini dua oknum yang berbeda. Masa iblis mengajar dulu kebaikan baru Yesus mengajarkan? Yesus Anda gimana sih Kak? Baru eksis abad 1. Jadi malaikat-malaikat durhaka ini kan dilemparkan ke bumi. Begitu. Jadi gini, jadi malaikat-malaikat ini kan pernah di sorga, pernah lihat-lihatan sama Tuhan. Jadi dia memahami kebenaran dan dia tahu hukum kerajaan sorga. Makanya dia, hukum kerajaan sorga itu dicampur dengan hukumnya sendiri. Supaya orang menyembah dia dan mengira dia itu Tuhan. Misalnya pengajaran tentang hari Sabat. Anda pikir hari Sabat dari Yesus? Tidak. Yesus bilang, Bapakku sampai sekarang masih bekerja. Yohanes 5 ayat 17-18 bilang begitu. Itu dari Tuhan yang Musa, spesial dari Tuhan yang Musa itu ajaran hari Sabat, bukan dari Yesus. Makanya Yesus dikatakan apa? Meniadakan hari Sabat. Tetapi kalau pengajaran misalnya tentang hormatilah ayah dan ibumu, iya itu datang dari Tuhan. Ini iblis tahu, YHWH tahu, dipakai kebenaran Tuhan itu dicampur dengan kebenarannya sendiri biar nggak ketahuan. Karena kalau dia memerintah secara full blackness atau lawlessness, ketiadaan hukum seperti yang terjadi di Kejadian 6 ayat 6, apa jadinya? Ketahuan dia setan. Kalau dia sepenuhnya setan, tetapi dia tentunya menyamar sebagai malaikat terang biar dikira Tuhan. Makanya saya nggak heran kalau ada kebenaran yang dia sampaikan demi menipu umatnya bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi kalau Anda perhatikan, apa sih buahnya? Dari buahnya lah kata Yesus kita tahu. Dia itu kan apa? Pelaku genosid 7 bangsa, ya. Yesus nggak punya catatan kriminal, tapi kalau catatan kriminal Yahweh sepanjang jalan kenangan. Lanjut. Kalau Anda menarasikan seperti tuduhan Anda, kenapa di Matius 17 ayat 3 Musa dan Elia bisa diundang oleh Yesus itu? Kalau memang Musa itu adalah hamba yang salah karena telah bertemu kepada iblis, bukan ketemu Tuhan yang benar. Coba dijawab. Musa ini memang betul diutus oleh Tuhan, benar sekali. Cuman ya manusia, namanya manusia ya, dia tidak tahu kalau ada iblis ya yang bisa menipu manusia. Nah ini kan saya bilang ada 2 Tuhan di PL. Satu Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, dan satu Tuhan gadungan yang menipu.
Dari mana kita tahu? Dari buahnya kita tahu ya, membedakan dua Tuhan ini. Antara lain begitu. Musa nggak tahu ya. Kalau kita yang sudah dikasih tahu, siapa yang ngasih tahu kita bahwa itu malaikat? Stefanus, seorang martir pertama. Dia bilang apa? Musa itu bertemu malaikat. Kisah Rasul 7, 30, 35, 38, 53. Stefanus bilang bahwa dia malaikat. Kalau Anda membantah ini, ya itu PR Anda. Dan katanya apa? Dia melihat Yesus kan berdiri di sebelah kanan Tuhan ya. Jadi Yesus sendiri ya yang merestui ya, maksudnya menjadi saksi dari kematian Stefanus ini dan dia menerima roh Stefanus. Jadi ini bagaimana Anda membantahnya? Ya. Jadi ya dan jelas ya, bahkan Paulus juga membantah bahwa Yahweh itu Tuhan. Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Ini Paulus ini marsion pertama. Dia nggak mungkin nggak kenal Yahweh, tapi dia bilang semuanya dianggap sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Paulus apa? Dia meninggalkan Tuhan lama dia, yaitu YHWH, yang memang kerjanya hanya memperbudak kehidupan bangsa Israel, kehidupan umat dengan aneka-aneka peraturan persembahan, aneka hukuman mati, disuruh berperang. Apa sih kebaikan dari Yahweh? Nggak ada, hampir nggak ada. Dia bahkan ingin memusnahkan bangsa Israel. Tinggal sisa kata Nabi Yesaya. Lanjut. Ya, berarti Kak Ros ini adalah pengikut Yesus yang lahir abad 1 ya. Karena apa jelas di Lukas 24 itu menggenapi yang tertulis tentang aku di kitab Taurat, Musa, Nabi, dan Mazmur, para nabi. Nah, sedangkan Kak Ros menuduh para nabi tadi ketemu kepada Allah yang lain, kepada iblis lebih jahatnya. Nah, ini kasihan kali ya Kak Ros ini, berarti dia menyembah Yesus yang lain. Karena kalau Yesus yang benar, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, kalau Anda menuduh Musa, Daud, itu mengalami dua ketemu Tuhan, itu nggak benar. Karena namanya Nehevim untuk bangsa Israel ini nggak main-main. Mereka menerima pengurapan. Nah, ketika mereka meleset saja, roh Tuhan itu akan undur. Seperti Saul, ketika dia tidak taat akan perintah Elohim itu, roh Tuhan langsung mundur. Nah, Anda berdusta di sini. Yang ditemui Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Israel adalah Tuhan yang benar itu, yang menubuatkan bahwa akan datangnya Yesus Kristus itu. Nah, kalau Anda menolak ini, berarti Yesus Anda ini Yesus yang mana? Yesus yang lain. Silahkan. Selamat siang. Ada sebut Yesus Boleh sama saya tambahkan dengan dikit? YHWH. Ya, padahal Dong, rame. Ibrani 13 ayat 8 bilang apa? Yesus tidak Kim Dong, pernah di-mute dulu. berubah. Ramai Kim Dong, ramai Kim Dong. Di-mute dulu. Silakan Karus. Kalau Anda bilang Yesus itu adalah YHWH, berarti Yesus itu Anda bilang YHWH itu adalah Yesus yang bertobat, atau Yesus yang dulunya pelaku kriminal terus tiba-tiba melakukan kebaikan. Yang dulunya haus darah tiba-tiba berubah menjadi memberikan darah. Berarti Anda bilang Yesus saya mengalami masalah dengan moral begitu? Dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan selamanya. Yesus itu tetap ada walaupun yang memerintah di dunia ini adalah iblis, sesuai dengan Galatia 3 ayat 22 bahwa kitab suci ya mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Artinya apa? Ya Tuhan mengurung iblis ya. Kan iblis ini sama dengan dosa juga ya. Di dalam apa? Dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi fisik. Jadi memang dimensi dunia ini ya, yang ketiga saya sebutkan tuh waktu, tempat, dan fisik itu memang ada dalam kekuasaan iblis. Nah ini yang kan nggak pernah diakui oleh orang Kristen. Dia pikir semua Tuhan sama, tidak, ya. Jadi memang Tuhan mengizinkan iblis ini berkuasa ya sampai waktu di mana nanti dia datang. Benar, nabi-nabi itu diutus oleh Yesus. Tetapi jangan lupa ya, kalau Hawa aja yang suci ya, dia kan udah menerima perintah dari Tuhan jangan makan buah yang di tengah, tapi dimakan juga toh kan? Ini gara-gara dengar suara iblis. Anda kira maksudnya gini, nabi-nabi itu bisa mendengar dua suara. Dan nah, membedakannya saya udah bilang kalian kan gimana membedakan suara Tuhan dan suara iblis. Ya lihat dari perbuatannya. Kalau perbuatan itu tentang keadilan, tentang kemanusiaan, nah itu tentu berasal dari Tuhan. Dan bicara tentang kedatangan Mesias itu juga dari Tuhan. Tetapi kalau perintahnya apa? Memusnahkan bangsa-bangsa, ya, memusnahkan bangsa. Ya itu perintah siapa? Itu perintah iblis jelas ya. Harus dibedakan. Lihat konten dari pesan dari nabi-nabi itu. Nabi-nabi ini memang diutus oleh Yesus, diutus oleh Tuhan, benar. Tetapi ada kalanya mereka menerima ilham dari iblis. Dari mana kita tahu? Lihat catatan pesannya gitu loh ya. Sampai sekarang pun bahkan Petrus aja kan pernah ditegur oleh Yesus. Tuhan katanya kan
Yesus bilang dia akan disalib, diserahkan kepada orang berdosa, mati pada hari ketiga, mati nanti bangkit pada hari ketiga. Tetapi kata Petrus, jangan sekali-sekali terjadi hal itu kepadamu. Tetapi kata Yesus apa? Nyahlah kau iblis. Bahkan nih Petrus ya bisa mendengar suara iblis. Terus Yesus bilang, Yesus mendapat Petrus, nyahlah kau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ini padahal sebelumnya dia baru bilang gini, Tuhan engkaulah anak Tuhan, engkau Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi. Beberapa menit sebelumnya Petrus ngomong gitu, tiba-tiba setelah itu dia mendengar suara iblis. Jadi kalau Anda menyangkali iblis bisa berbisik ke dalam batin seseorang, ya berarti Anda tuh melihat, ya Anda melihat bahwa putih itu hitam, hitam itu putih, Tuhan itu iblis, iblis itu Tuhan. Itu PR Anda ya, para penyembah Yahweh, nggak bisa membedakan Tuhan dan iblis. Iya. Jadi gini Kak, nggak usah kangkung genjer kemana-mana. Anda nggak konsisten gitu ya. Nah, dan Anda memfitnah tadi, Anda mengajarkan Yesus yang lain. Jelas Yesus, Anda jangan pakai Alkitab kalau gitu. Kalau yang di dalam Alkitab jelas Yesus itu sebelum kedatangannya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tadi sudah tertulis, saya sudah bacakan. Dia datang untuk menggenapi yang tertulis dari kitab para nabi dan Mazmur. Bagaimana Anda menuduh para nabi tadi juga mendengar suara iblis? Sedangkan jelas tadi di Imamat, saya sudah kutip di Imamat 19. Bagaimana iblis mengajarkan seperti ajaran Yesus yang tidak boleh membenci, harus mengasihi sesama manusia. Kakak ini yang menuduh para nabi. Sudah gantian yang lain ya, saya nggak mau untuk orang penghujat. Saya nggak boleh menghujat para nabi-nabi yang telah diutus oleh Tuhan gitu ya. Jadi nabi-nabi ini nggak sembarang. Seorang nabi itu menerima pengurapan. Nah kalau dia salah sedikit saja, roh Tuhan itu akan undur. Tidak seperti pahamnya Kak Rose yang memfitnah para nabi. Dia nggak bisa membedakan suara Tuhan dan suara iblis. Ini kan memfitnah para nabi. Anda mau bukti? Jadi aku nggak mau diskusi lagi ya untuk fitnahan menghujat. Anda mau bukti Yahweh mengutuk Yesus? Silakan yang lain, atau dari teman Muslim silakan. Anda mau bukti? Nggak mau ikut masuk dalam dosanya dia, saya nggak mau. Ulangan 21 ayat 22 ya. Yahweh mengutuk Yesus. Apalagi Zakaria 13 ayat 7. Kalian ini Yahweh pelaku genosid ini, makanya nggak bisa membedakan Tuhan dan hantu. Saya nggak bilang nabi-nabi itu, maksudnya saya tidak bilang nabi-nabi itu seperti yang Anda katakan memfitnah. Tidak, justru saya lagi menelajahi iblis. Anda itu bisa membedakan suara Allah dan suara iblis. Anda nggak konsisten dengan perkataan Anda sendiri, Kak Ros. Anda lihat ada ilham Yahweh kepada para nabi. Tuhan dan suara lihat iblis. Ulangan 21 ayat 22. Ayo jujurlah. Kalau Hawa aja yang suci, yang sumpah suci aja, ketika mendengar suara iblis jatuh dalam dosa, konon lagi manusia yang udah berdosa. Tadi kan saya udah kasih studi kasusnya Petrus, itu manusia pilihan, dia diurapi Tuhan. Namanya manusia jadi begitu. Sembarang Kak. Kenyataannya manusia itu bisa ya, membedakan tidak bisa di mana membedakan iblis, mana apalagi sebelum Tuhan. Yesus datang. Kakak mau fitnah nabi ya, nabi itu orang yang diurapi. Anda justru ya, Anda itu membela iblis. Anda lawyernya iblis. Anda lawyernya iblis. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada manusia kayak gini ya. Silakan teman-teman lain. Silakan. Yang menyatakan YHWH itu iblis siapa? Tuhan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sejak kapan jadi bapak? Sejak zaman Musa. Sejak dia bertemu Musa dan dia bilang, akulah Tuhan Abraham. Ngaku-ngaku aja Tuhan Abraham. Padahal firman Tuhan kepada Abraham apa? Melalui engkau seluruh bangsa akan diberkati. Tapi kalau kita lihat aksi Yahweh, melalui engkau bangsa-bangsa semua dimusnahkan. Bedakan dong. Tuhan bilang kepada Abraham, melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Kita bicara banyak, buktikan di mana nama Yesus ada. Semua bangsa akan dimusnahkan itu. Ya, eksis di dalam permulaan. Ada dua agenda, satu di mana agenda nama iblis, Yesus satu kan agenda nggak usah Tuhan. bicara banyak. Di sini nggak dengar takia kau. Di mana nama Yesus sudah ada di Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Kalau Anda dari tadi ngorek-ngorek Yesus, Anda menolak bahwa Yesus itu adalah Elohim yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Di mana nama Yesus, Kak? Di Perjanjian Lama di mana? Nama Jawab. Yesus memang belum dinyatakan, tapi kalau Anda lihat ya, ini kesaksi sebentar.
Ya berarti kalau kau menolak bahwa Yesus itu adalah Elohim, Yesusmu baru eksis di abad 1 yang tidak pernah dinubuatkan para nabi. Astaga, ternyata Anda ini menyusup ya. Astaga. Kan saya udah bilang, Oke, beralih selamat kekuasaan. siang. Boleh saya tambahkan dikit? Sudah, Jadi- Kingdom sudah di ini ya, tidak rame ya. Tadi rame Kingdom Iya. di jalan-jalan kayaknya. Ya, silakan. Jadi gini, Ya. saya setuju dengan Kak Deborah ya. Jadi Kak Rosi ini sebenarnya dia nggak memahami kitab suci ya. Karena dia berkata bahwa Yahweh itu adalah iblis. Ya. Padahal Yesus tidak berkata bahwa Yahweh itu iblis. Kalau Yesus berkata bahwa Yahweh itu iblis, artinya dia mengatakan dirinya sendiri iblis. Ya. Para nabi semua itu beriman kepada Yesus yang akan datang. Kita Kristen ini sekarang mengimani Yesus yang sudah datang. Bukti para nabi itu beriman kepada Yesus yang akan datang adalah salah satu contohnya ketika Yesus di atas bukit ya, dia bertemu dengan Elia dan juga Musa ya, bercakap-cakap dengan dia, berbicara dengan dia. Itu satu bukti bahwa para nabi semua itu mengimani Yesus yang akan datang. Ya. Dan Yesus itu siapa? Kemanusiaannya baru diperkenalkan ketika malaikat datang kepada Gabriel. Gabriel datang kepada Maria, berkata bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, sesungguhnya kan Yesus ini adalah Sang Firman. Dia sudah ada sejak kekekalan, Yohanes 17 ayat 5. Dan dia juga berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi sebenarnya, sorry ya Kak Rosi ya, saya tidak menjustify Anda, tetapi Anda sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang salah. Ini tidak benar nih. Anda sedang menyesatkan umat Kristen sebenarnya juga, ya. Nggak boleh kayak begitu, bro, sister, ya. Oke, lanjut dulu Kak Deborah. Bentar saya naik oleh lagi. pengkanonan yang membuat perjanjian lama membangun sistematika teologi PL dan PB seolah-olah Tuhan yang itu berkesinambungan. Ya, Yesus tadi kan sudah saya bilang, Yesus aja nggak membantah kalau iblis penguasa dunia ini. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus datang ke dunia ini apa? Untuk mengakhiri kekuasaan iblis. Dengan cara apa Yesus mengalahkan iblis atau mengakhiri kekuasaan iblis? Ya, dengan kematiannya. Karena dikatakan iblis berkuasa atas maut, Ibrani 2 ayat 14. Kalian ini buta, orang-orang Kristen politeis kalian. Menyembah malaikat YHWH dan menyembah Tuhan Yesus. Kalian tuh pejinah rohani. Ya, kalian berani membuat malaikat itu menjadi Tuhan. Oke, Itu namanya Kak Deborah zina. lanjut. Nanti saya naik Zina. sebentar lagi ya. Saya selesaikan Kalian kerjaan ini politeis dan dulu. Saya pejinah juga cari rohani. tempat yang baik. Orang menghujat para nabi, apa aku nggak mau berdiskusi sama Siapa orang. menghujat para nabi? Ya. Kalau Anda bandingkan Yesaya 53 dengan Yesaya 63, kalian bisa lihat rupa dari Mesias Yesus dan rupa dari iblis. Saya bacakan ya, itu Yesaya 63 itu rucikan darah manusia yang terciprat ke jubahnya. Itu Yesaya 63 menelanjangi betapa haus darahnya si Taruh sini saksi Yehova ya. Tidak, saksi Yehova kan tidak mengakui Yesus Tuhan. Marsion Saksi Yehova itu, tidak. Justru Marsion kalian yang ya. saksi Marsion Yehova, itu menolak Tuhan kalian perjanjian Tuhannya lama, Yehova, kalian menolak saya nabi Tuhan perjanjian Yesus. lama. Marsion Saksi itu. Yehova kan bukan Tuhan Yesus, dia nggak menyembah Tuhan Yesus, dia menyembah Yehova. Kalian yang SSY, saksi-saksi Yehova, kalian sebenarnya. Berarti Shame on Yahweh you, itu bukan shame on Yesus you. ya. Kalian menyembah malaikat. Udah dikasih Menurut tahu narasi- oleh Stefanus, udah dikasih Dengar dulu, tahu ya. Rosi. Paulus di Galatia 3 ayat 19 bilang apa? Musa itu berurusan dengan malaikat. Bahkan Yesus bilang gini, itu cuma cerita tentang semak duri ya. Markus 12 ayat 26. Kalian nggak pernah mempertimbangkan ayat-ayat ini. Kalian terus menyembah malaikat itu. Kalian kualat. Bahkan Stefanus harus bersimbah darah jadi martir pertama karena dia mengatakan sesuatu yang gawat bahwa Musa hanya berurusan dengan malaikat. Makanya kenapa dia dibunuh? Karena orang Israel, para imam itu nggak bisa menerima kebenaran dari mulut Stefanus, makanya dia dibunuh. Kalian ini udah bukti itu sebegitu jelas, ada kematian, ada darah yang tertumpah.
hanya karena mengatakan Yahweh itu malaikat, kalian masih bantah juga, masih ngeyel kalian menyembah malaikat. Anda itu yang kalian. Kak Ros. Tadi sudah dikatakan Kalian kualat ya. nggak boleh mengutuk gitu. Kalau pengikut Tuhan Yesus nggak boleh mengutuk. Saya udah ngasih tahu ya, Stefanus sudah ngasih tahu. Saya udah ngasih tahu. Tapi kalau kalian masih ngeyel setelah dikasih tahu, ya sudah, saya udah lepas tangan. Setuju, Yang jangan penting engkau saya udah ngasih tahu, Kak Deborah, saya udah ngasih tahu ya, kebenarannya saya udah kasih tahu. Kalau kalian masih ngeyel juga, ya itu urusan kalian. Yesus sendiri mengatakan dia datang untuk menggenapi yang tertulis tentang dia. Saya udah bilang ada dua Tuhan di PL, ada memang Tuhan yang berfirman kepada para nabi, tapi ada kalanya iblis juga berbisik. Saya nggak bilang memfitnah para nabi, justru Anda yang tidak tahu membedakan suara Tuhan dengan suara hantu. Itu Anda nggak mampu. Ya, para nabi kan manusia biasa. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, mereka dibenarkan oleh karena iman. Gantian Kak, astaga. Gini Kak Deborah ya. Patokannya gini, kata Yesus, iblis itu pembunuh manusia sejak semula, bahkan dari Habel. Aku nggak dikasih Sebentar, yang membunuh para nabi itu siapa yang membunuh para nabi? Umat Yahweh. Iya, Ya, yang membunuh para nabi adalah umat Yahweh. Gantian. Jadi aku patahkan kalau kamu mengatakan seorang Yang nabi membunuh umat Yahweh, yang membunuh para nabi itu siapa? Umat Yahweh. Gantian. Yang mana? Iya, gantian Karos. Nabi yang mana dibunuh? Nabi yang mana dibunuh? Coba sebutkan. Satu nabi yang dibunuh Tuhan. Siapa? Rose. Kak Karina nggak bisa jawab dia. Saya kasih dibunuh. Sebutkan satu nabi yang dibunuh Tuhan. Sebutkan satu nabi yang dibunuh Tuhan. Zakaria dibunuh ya. Kan Yesus sebut dari Habel sampai Zakaria. Zakaria dibunuh. Itu kata Yesus. Zakaria dibunuh oleh siapa? Di mana tulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Yesus yang ngomong, ya. Memang betul, mana siapa tadi? Dia nggak mengerti Alkitab. Gak mengerti Bible. Gak mengerti. Yesus bilang dia mengutus para nabi tapi dibunuh semua oleh Dari bangsa tadi Israel. Deborah. Kalian keturunan para pembunuh kata Yesus. Ya, saya bacakan Deborah. ayatnya. Kalian Deborah, katanya, dari tadi bangsa kamu Israel sudah itu bilang keturunan memang betul para Tuhannya dia. Kalian Gini bangsa loh. para pembunuh. Mbak Deborah, Mbak Karyana, kenapa kalian mau dilaga-laga orang-orang ini? Aduh, sungguh nekat yang nyata. Aku udah nggak mau karena gini loh, udah aku patahkan berarti yang Yesus yang dia perkenalkan itu baru eksis abad 1. Tetapi Yesus dalam Bible sudah jelas bahwa dia datang untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab para nabi. Baru Dia eksis abad 1 apa? Yang menciptakan langit dan bumi itu gantian manusia siapa? Itu Tuhan yang benar. gantian. Ya. Bukan kamu Tapi aja yang mau didengar, Ros. Gantian dulu Karos. Gantian. Gak ada yang ngadu-ngadu di sini, Koira. Di sini Iya. kan malah edukasi kan gitu kan. Nanti Bang Juma masuk. Dong. Kalau Jadi gini. ini Sebentar, Kak, Aduh, Koira, ini sesama sebentar, Kristennya Kak, Koira. dulu, internal. Sebentar dulu, Koira. Dimute dulu. Jadi gini, seorang Dimute dulu. Kalau nggak dimute saya turunkan. seorang Nehevem itu artinya penyambung suara Tuhan. Itu nggak main-main, karena dia menerima pengurapan. Nggak ujuk-ujuk ngaku aku nabi Nehevem, nggak. Itu menerima pengurapan. Jadi tuduhanmu kalau dia bisa salah mendengar, nggak bisa membedakan suara Tuhan dan iblis, ini luar biasa fitnahanmu. Karena jelas Saul saja ketika tidak taat, roh Tuhan undur. Baru dia mendengar suara iblis, tetapi dia sudah tidak dipakai Tuhan, dia diganti Daud. Jadi kau tidak bermain-main, Ros. Kau nggak pernah baca Alkitab apa, Ros? Baca Alkitab baik-baik. Nehevem itu orang Mau saya bacakan ayat-ayat di mana Yahweh bahkan membunuh orang-orang benar. Mau saya bacakan? Bacakan. Ya, sebentar saya bacakan dulu Matius ya. Ini Yesus yang bilang ya. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, di antara mereka akan kalian bunuh dan kalian salibkan. Yang lain kalian sesat di rumah-rumah ibadatmu dan kalian aniaya dari kota ke kota. Dengan demikian ya, dengar nih. Kalian berhutang darah terhadap semua orang benar. Semua orang benar dari Habel ya. Yang darahnya tercurah ke bumi mulai dari Habel, orang benar, sampai kepada Zakaria, anak bereknya yang kalian bunuh. Hai bangsa Israel yang membunuh para nabi.
kalian bunuh di antara tempat kudus dan Mesbah. Aku berkata, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh generasi ini. Makanya Israel terserak ke seluruh dunia. Waktu dia membunuh Yesus, dia terserak ke seluruh dunia 2000 tahun lamanya kurang lebih. Baru tahun 1948 lewat perjanjian Balfour berdirilah negara Israel. Jadi selama 2000 tahun mereka Kamu bikin malu terbuang. kali, Ros. Mereka Kamu terbuang baca karena Alkitab. membunuh para nabi dan membunuh Mesias yaitu Yesus. Mereka menanggung hutang Habel itu nenek moyangnya Israel. Gimana Israel membunuh Habel? Kau ini gimana sih? Israel Nah, itu dari Yakub. Yesus yang bilang, Abraham Yesus punya yang anak bilang. Ishak, punya Yesus anak yang Yakub. bilang, Yakub Kak itu baru Deborah, namanya diganti ya. Israel. Yesus yang Nah, itu bilang, baru ada bangsa makanya Israel. yang kurang Gimana baca Israel Alkitab itu bunuh ada apa Habel? saya? Yang Gimana kurang baca Israel bunuh Alkitab ada Habel? sama saya. Kau ini Yesus ada bilang, saja. mereka keturunan para pembunuh yang membunuh para nabi adalah bangsa Israel. Ya, para imam itu terutama. Karena sebenarnya para Lewi itu ya, suku Lewi itu pilihan iblis, pilihan YHWH. Kalau pilihan Yesus siapa? Suku Yehuda. Hah? Yang menurunkan dari silsilah dari siapa? Adam ya. Itu orang-orang beriman ya. Yang Yehuda dosanya itu dari banyak Israel. Ros, aku jangan bikin malu di Suku rumah Lewi, Islam. suku Lewi para imam itu. Mereka pembunuh para nabi. Rasanya bikin malu sekali. Yehuda pun anak Israel. Israel itu Yakub. Kau ini baca Alkitab dulu. Jangan Iya, bikin makanya malu. kan saya bilang, makanya kan saya bilang pertempurannya antara Tuhan dan iblis. Nggak Kalau ada pilihan keturunan iblis, Rosmi suku nggak paham Lewi. Alkitab ya. Pilihan iblis itu Ros, suku kenapa kasih naik Lewi. narasumber yang nggak baca Alkitab gitu? Pilihan suku Lewi. Lewi itu kan Aduh, yang membunuh Yehuda Yesus. itu anaknya Tuh, Israel. ya, para Kau ini. pembunuh ini ya, Israel itu Lewi punya ya, 12 terutama Lewi punya 12 ya. anak. Mereka kata punya Yesus Yehuda, adalah astaga. keturunan ular beludak. Kak Karina, ada orang kayak gini kak Karina? Nggak pakai kemana-mana, nggak akan dipakai orang ini, nggak dipakai. Ilmunya nol. Udah buka muka macam dia sudah nyata pikir dia cantiknya. Aduh ngomong sudah kemana-mana ya. Astaga. Kalian nggak bisa bangga. Hanya Dia bilang bagi para kepala imam dipadamkan kamu kok. kalian keturunan ular beludak. Yesus yang bilang kok. Matius 23 ayat 34 Yesus bilang kalian itu keturunan ular beludak. Ya. Yesus sendiri yang bilang bukan saya. Keturunan ular beludak itu kelakuannya orang-orang ahli Farisi tadi yang jahat, hendak membunuh Yesus. Nah, iblis itu bapak segala dusta, bapak segala pembunuh. Ya sudah. Ya pelaku genosid 7 bangsa siapa? Bukan Ya, yang bangsa membunuh manusia Israelnya. siapa sejak awal? Iblis yang membunuh manusia sejak awal siapa namanya? Iblis. Makanya Musa Tuhan ini bilang, lahir di iblis tengah saya menjadi bangsa bapakmu. Israel. Nabi-nabi ini lahir dari sini loh. Kok ini gimana sih? Jadi kalau Tuhan datang nanti di depan, Yang membunuh para membasmi nabi itu semua. siapa? Dengar dulu Rosei. Rosei, Ya, diam dulu mulutmu. para penyembah Diam, diam. Yahweh. Dengarkan, ya. Ya, Ketika gantian, nanti gantian. Yahweh, yaitu Yesus setelah lahir, setelah nanti datang di depan akan menghakimi semua orang, dipisahkan domba dan kambing. Domba ke surga, kambing di neraka. Lalu si Rose bilang, wah ini dia pembunuh genosida. Ya memang dibunuh di neraka. Maksud lo pembunuh yang ada di perjanjian lama diulangi lagi di perjanjian baru dan akan ada neraka. Di depan sudah ada neraka. Kamu mau ke situ? Memang itu tempatmu, Rose. Tempatmu di situ. Kamu akan protes Tuhan kalau neraka datang. Karena kamu sudah mengatakan Yahweh yang di perjanjian lama adalah pembunuh genosida. Memang pembunuh. Satu-satunya rumusnya, ingat ya Rose. Satu-satunya yang boleh membunuh adalah orang yang kurus membunuh yang tidak, yang orang yang berdosa. Yang tidak berdosa membunuh yang berdosa. Itu benar. Ya. Jadi kamu jangan protes ketika Yahweh melaknatkan orang-orang kafir dari perjanjian lama. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Ketika air bah diturunkan Tuhan, melaknatkan semua, apakah Tuhan tidak adil? Adil. Karena sudah kenyang. Sudah sampai langit dosa-dosa mereka bertimbun-timbun. Hanya Nuh dan 8 orang yang selamat. Lalu kamu protes. Itu dibunuh semua. Tuhan tidak adil. Itulah kamu Rose. Betul nggak Deborah? Betul ya?
Oh, dia protes dia ketika Tuhan Karena melaknatkan orang-orang yang grace Kak, Tuhannya itu cuman kasih tapi tidak bisa mendidik dan menghukum. Tetapi Elohim di dalam Bible itu dia kasih tetapi dia hakim yang adil. Dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Nah, kalau Yesus yang dia perkenalkan ini kan Yesus yang lain Kak, yang kasih hypergrace. Jadi semuanya boleh. Nah, itu beda. Tidak mendidik dan mengajar. Nah, bukan hakim Tuhan yang adil. berkata, aku cemburu kalau kamu menyembah dewa Baal. Ya, coba baca dulu perjanjian. Semua yang menyembah pergi ke dewa. Tuh, paham ya? Makanya dikatakan Musa adalah Allahnya bagi Firaun. Karena Musa bisa mengadili, melaknatkan, membuat tulah 10 tulah di mana? Di tanah Mesir. Musa yang mampu buat itu. Siapa yang menyuruh itu? Yahweh. Kamu itu udah beleng-beleng kamu, Rose, nggak laku di mana-mana itu. Oke? Jangan gitulah. Pakai data. Silakan Kak Rose gantian. Ya, itu udah langit dan bumi bertolak belakang, bro. Udah salah benar. Di Islam pun tidak ada itu. Tuhannya Musa siapa? Yaitu yang menjelma menjadi manusia. Yaitu di Yohanes 1 ayat 1. Waduh. Pada mulanya firman itu, wujud dari firman itu adalah Yesus. Dia bilang, Yesus bagiku. Sebelum ini siapa? Aku tanya dulu kau, Rose. Yohanes 1 ayat 1, sebelum Yesus lahir, sebelum dia menjelma menjadi manusia, siapa dia sebelumnya? Aku tanya kamu. Bukankah itu yang di perjanjian lama? Benar ya, Deborah? Bukankah itu yang di perjanjian lama? Itu baru berilmu kamu sebelah-sebelah. Hanya perjanjian baru yang kamu tuhankan. Perjanjian lama tidak kamu tuhankan. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yehuda tidak kamu tuhankan. Itu juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang ketika dia dikatakan, malaikat mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Melahirkan seorang anak. Siapa itu? Yesus, Yeshua HaMashiach. Itulah Tuhan yang Seorang anak ya, bukan seorang Tuhan ya. Jadi kalau dibilang Tuhan nanti Anda bertobat. Ya. Selidikilah firman Tuhan itu dengan baik. Jangan mendominasi. Kasih kesempatan Kak Rosi. Jangan dikeroyok lah. Udah, apalagi udah mati dia di end. Johan. Selesai. Makasih, bantu tentu layar dulu teman-teman. Ya, yuk posting ulang, udah di share. Loforennya, yuk absen Loforen yang belum absen, yuk silakan. Silakan Kak Rosi sekarang. Silakan gantian dulu. Dibuka videonya. Nah, jadi Apalagi itu aja yang dia tahu, itu aja. Nah, di sana harus darah, di sini memberikan darah. Coba. oke. Itu aja, dia nggak ngerti. Nah, Kakak Riana ya, Anda pernah baca Ulangan 21 ayat 22 enggak? Yahweh itu mengutuk Yesus. Bayangin, 1500 sebelum Tuhan Yesus datang. Mana, Yahweh coba sudah mengutuk baca. Yesus. Baca. Oke. Pasang kuping ya, baik-baik ya. Pastikan kau salah. Yeay. Ya, udah siap kupingnya? Biar aku cek di sini. Nanti kau Ya, ngerti. apabila ya seseorang berbuat dosa. Ulangan berapa? Tunggu, biar aku cek di sini. Ulangan berapa? Ulangan 21 ayat 22 23 ya, pasang kuping ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Yahweh. Woi, berarti Yesus terkutuk. Janganlah Yahweh. engkau menajiskan tanah yang diberikan Yahweh kepada sembahanmu kepadamu menjadi mesti milik gitu gayamu? pusakamu. Saya biasa aja gaya, boy. Jadi gini, sebentar. Gantian, nggak apa-apa. Kalian bergaya seperti itu juga nggak apa-apa. Open camp juga nggak apa-apa. Nggak. Kan gitu kan. Waduh, gitulah. Jadi jelas ya, Yahweh sudah mengutuk Yesus 1500 tahun yang lalu. Dan Yahweh gini, bagi Yahweh tanah yang kuberikan ini lebih berharga daripada Yesusmu itu. Maksudnya Yesus yang bakal datang itu. Ini tanah yang kuberikan padamu, jangan kau najiskan dengan darah yang
orang yang digantung itu kata Yahweh. Bayangin dia sudah mengutuki Dia Yesus. pelintir, Dan dia tidak mau pelintir. tanah sebenarnya juga ini kan tanah rampokan. Ini kan tanah bangsa Kanaan yang kalian bunuh. Tap-tap layar. Itu konteksnya cara pengadaan masuk tanah perdamaian orang karena ya pembunuhan Tuhan seseorang yang kalian gak dikenal, Yahweh Kak tidak Ros. mampu memberi kalian tanah kosong, dikasih tanah orang yang udah ada penduduknya. Tuhan kalian itu Tuhan gadungan, Tuhan perampok. Kak Ros, berarti Anda mengingkari kata Yesus. Yesus mengatakan Yesus dia nggak pernah datang untuk janji-janji menggenapi tanah yang ya. tertulis tentang Yesus dia nggak pernah janji-janji tanah. Ya, Sebenarnya Kak Ros, karena dia sudah memberikannya kepada Adam. Gantian Kak Adam Ros, dikasih. gantian. Saya dulu yang ngomong. Gantian Kak Ros. gantian. damai di hati. Ya, jadi Damai di hati suatu buat hari semuanya. Yesus dinubuatkan. Saya contohnya belum selesai, Yesaya 9 ya, saya ayat belum 5, selesai. Kak. Yesaya 9 ayat 5 di situ Jehovah Elohim menubuatkan kepada Nabi Yesaya bahwa ini ya seorang putra akan diberikan. Nah, pemerintahannya tak akan Masa berkesudahan. bapaknya Dia haus akan disebut darah, raja pelaku kekekalan. genocide, terus anaknya Dia akan menjadi disebut Shalom raja buat teman-teman damai. kita. memberikan darah. Seperti kata Apa ini Yesus. ada Talio, kosong apa Talio, ini? gantian pendeta Talio, gantian. Jangan kayak Iya, pasar, terus biar teredukasi. gantian, iya. Gantian. Dimute dulu Kak Ros, silakan Mbak Deborah, silakan. Gantian kesempatan untuk Pak Pendeta Leo berinteraksi atau mengedukasi di sini, silakan. Ya, jadi gini Kak Ros menuduh bahwa Yod-Heh-Vav-He tadi, Elohim tadi mengutuki Yesus. Itu fitnahan yang sangat kejam. Sedangkan Elohim tadi menubuatkan kepada Yesaya 9 ayat 5 itu tadi bahwa sudah dinubuatkan bahwa seorang putra akan diberikan. Kerajaannya tak berkesudahan, dia akan disebut Raja Damai, disebut sebagai Elohim yang perkasa. Seperti relevan dengan perkataan Yesus di Lukas 24 ayat 17 tadi bahwa dia memang datang untuk menggenapi yang tertulis di kitab para nabi yang sudah dinubuatkan oleh Elohim. Kakak memfitnah lagi di sini bahwa Elohim mengutuk Yesus. Mananya? Silakan Kak Karina dan yang lain. Gantian. Ya, yang dikatakan tadi di sini, yang Ulangan 21 ayat 23 ya. Biar kuluruskan dulu, dia jangan pelintir ini ya, Saudara. Itu penguburan orang dihukum mati. Di sana di Israel itu adalah sebagai mereka itu menghukum seseorang itu dengan cara digantung, ya. Itu di sana itu adalah penghukuman bagi contoh di Malaysia hukum gantung, di Indonesia hukum tembak, di sana hukum ini masing-masing ada cara penghukumannya. Nah di sini kita baca ya, ini nggak ada kaitannya dengan Yesus. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maksudnya bisa dihukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini peraturan Israel. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Ini peraturan loh. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ini Gak peraturan nyambung, Musa. Ariana, gak nyambung, mana nyambungnya itu. Ya tunggu, ini nggak ada kaitannya dengan Yesus. Ini di perjanjian lama tidak ada bahas tentang Yesus, ya. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Seorang yang digantung itu memang sudah orang Israel menjatuhkan hukuman kepada Karyana. Udah benar-benar dia berdosa, gantunglah dia. Ya betul. Yang aneh itu orang tidak berdosa digantung. Benar nggak, Deborah dan Leo? Orang tidak berdosa digantung itu nggak yang aneh. Yaitu Yesus. Nah ini tidak ada kaitannya dengan Yesus. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik Berarti pusaka. bukan Yesus yang digantung, itu Yesus lain berarti. Karena Yesus anaknya Tunggu Bunda Maria dulu. tidak bersalah. Ini maksudnya, ya. Ini peraturan hukuman kepada orang. Contoh di Malaysia, apabila dihukum gantung diberikan kepada keluarganya mayatnya. Kalau di sini hukum gantung, jangan semalam-malaman, jangan bermalam. Hari itu juga mayatnya sudah mati, baru diturunkan dikubur. Paham? Itu maksudnya ini gak ada kaitannya dengan Yesus. Memang terkutuklah orang yang digantung karena sudah benar-benar dia berdosa dan bersalah. Diponis bersalah. Nah, di zaman Pontius Pilatus itu berjalan, dilakukan oleh Pontius Pilatus, yaitu pengadilan kepada
Itu dia gubernur di situ. Pengadilan di orang Israel harus digantung. Lalu Pontius Pilatus datang. Apa dosa orang ini? Lalu dia mencuci tangan. Orang ini tidak saya temukan dosanya. Itu yang aneh, Rose. Jadi nggak ada hubungannya Elohim menghukum Yesus. Iya nggak? Aduh, aneh dia. Yang ada Elohim menubuatkan bahwa Raja manusia itu akan datang yang memiliki pemerintahan tak berkesudahan, yang akan menyelamatkan bangsa manusia, yang ada dinubuatkan para nabi, bukan dikutuk Elohim. Gimana sih kau ini? That's right. Kayak memuliakan Elohim itu memuliakan Ratus untukmu, Yesus. Deborah. Nah, semua alam semesta ini harus tunduk takluk kepada Yesus. Yang ada Elohim perjanjian lama mempermuliakan Yesus. Karena semua harus tunduk kepada Yesus. Gitu. Kau ini Udah ya, gimana? udah paham ya, Rose? Udah paham ya? Itu adat di Israel menghukum orang. Nah, itu berlaku sampai Yesus lahir. Dan Yesus dihukum tidak dilakukan, tidak didapati kesalahan apapun. Tapi untuk itu aku datang, kata Yesus. Karena dia rela mati untuk itu. Bapa juga memberikan izin kepada anak, aku menyerahkan nyawaku untuk itu. Lalu dia dibangkitkan Bapa. Sekarang dia di mana? Di surga. Nanti datang menghukum siapa? Rose, karena Rose tidak mengakui Yesus sebelum dia lahir. Thank you. Silakan. Silakan Kak Rosi, silakan. Kak Rosi dibuka mute-nya sebelum ke Bang Leo. Iya, di Yohanes 19 ayat 7 dikatakan apa? Katanya kan gini, ya hukum Taurat, sebentar saya baca dulu ya, biar nggak salah ya. Bentar saya baca. Jawab orang-orang Yahudi itu sebentar deh, saya baca dari atas ya. Sebutkan ayatnya. Sebentar. Ayatnya di Ketika mana? imam-imam kepala dan pejabat, sebentar. Ketika imam-imam Kau kepala nggak dan jujur kau. Ku periksa nanti di mana? Gantian dulu Karyana, gantian dulu. 6 dan 7 ya, dengar baik-baik. Ketika imam-imam kepala dan pejabat itu melihat dia, berteriaklah mereka Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati. Hukum apa? Hukum Taurat dari Yahweh itu, hukum Taurat ya, yang tadi mengutuki Yesus itu ya, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Jadi memang Yahweh itu benci sama Yesus ya, makanya dia bikin hukum Taurat itu. Dan ini kan yang tadi ulangan itu kan adanya di hukum Taurat ya Kak Karyana, yang tadi ulangan 21 ayat 22 adanya di hukum Taurat. Jadi Yahweh sudah mempersiapkan perangkat hukum untuk menghukum Yesus. Hukumnya disediakan 1500 tahun sebelumnya. Tinggal nanti waktu Yesus datang digelar eksekusinya berdasarkan hukum Taurat. Karena nggak harus ada hukumnya baru seorang itu dihukum. Kan begitu peraturannya. Ya. Jadi ini jelas nih bahwa dia dihukum mati karena hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tadi apa? Ulangan 21 ayat 22 tadi hukum Taurat Kak Karyana. Ya? Karos ini berarti harus belajar. Seluruh hukum di dunia ini cikal bakalnya itu pakai hukum Taurat. Menjadi universal. Hukum Taurat atau miswot? Katanya jangan membun-bun, jangan bedakan 10 perintah dengan miswot. Kalau 10 perintah itu memang itu berasal ada kebenaran Tuhan di dalamnya. Tetapi kalau miswot ini kontradiksi ide dari Yahweh. Miswot yang 600-an itu ya, yang 600-an itu adalah ide dari Yahweh karena mengandung banyak hukuman mati. Gara-gara ragi misalnya orang harus dihukum mati. Masa dunia lebih mulia daripada hukum Yahweh? Kalau orang ya bersalah ya, penjahat perang misalnya, dia diadili, dia terbukti melakukan misalnya kejahatan kepada manusia baru dihukum mati. Ini gara-gara ragi dihukum mati. Apakah Yahweh punya moral dalam hal ini? Gara-gara ragi orang dihukum mati? Saya tanya. Karos baca Bible baik-baik. Saya tanya ya. Kak Ros baca baik-baik. Bilangan 31 ayat 18. Ya, kalau Indonesia menghukum mati orang karena pembunuhan berencana dan apa? Karena narkoba. Diam dulu, ini giliran saya. Ya. Hukum Yahweh itu yang terburuk, yang miswot itu terburuk di dunia menurut saya.
Kamu Karena itu dia suka, nggak cerdas. karena 613 banyak hukuman mati, hukuman Yahweh yang misfot itu yang 600-an adalah yang terburuk di dunia. Gantian Kak Ros. Kalau nggak tahu paham sejarah itu nggak usah terlalu banyak bicara. Jadi yang langsung ditulis oleh jari Tuhan dalam dua loh batu itu 10 hukum itu sifatnya universal degalog. Itu berlaku ke seluruh hukum dunia ini. Pusatnya dari situ. Jangan membun-bun, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu di situ. Nah, sedangkan Misfot 613 itu dari 10 tadi para imam-imam tadi menjabarkan. Nah, itu rabi-rabinya. Itu bukan penjabaran dari Elohim. Jadi kau belajar sejarah dulu, jangan bikin malu. Jadi yang Kalau bukan ditulis dari Elohim siapa? Dari para imam kan? Tadi Anda bilang para imam. Para imam kan suku Lewi, suku Lewi, suku pilihan iblis, suku pilihan Yahweh. Astaga. Rabi-rabi itu bukan iblis, astaga. Iblis itu makhluk. Para imam ya, Rabi itu manusia. Tiga Astaga, soko masanya kau perjanjian ini. lama, para imam, para tua-tua, para ahli-ahli Farisi. Kata Tuhan Yesus apa? Kalian itu keturunan ular beludak, ya. Di Matius 23 ayat 34-33 itu dibilang itu kalian keturunan ular beludak, ya. Suku Lewi para imam. Kalian berarti kata Yesus apa? Kalian tuh keturunan ular, kalian keturunan iblis. Untuk suku Lewi aja ya, nggak ke seluruh orang Israel. Karena kalian apa? Karena kalian selalu membuat hukum-hukum yang berat sesuai dengan Matius 23. Menurut kakak Musa membuat itu, peraturan Musa juga hukum-hukum itu yang berat. keturunan iblis. Kalian taruh pundak kepada umat. Kalian buat aturan-aturan persembahan yang konyol-konyol. Makanya istana Kayafas dikatakan tinggal di dalam kediaman yang 11-12 dengan Herodes. Kediaman istana Kayafas katanya. Oh, seorang anak punya kediaman sekelas istana, sekelas raja. Dari mana Musa itu duitnya? keturunan Dari Lewi mana ketika duit Kayafas? Musa dikatakan Tinggal punya keturunan kediaman iblis. sekelas istana. Dari Ya, mana? gantian Dari dulu, mana gantian. duitnya si imam ini? Saya tanya. Gantian dulu. Mas setuju nggak ketika kan Musa ini dari keturunan Lewi kan? Nah dia katakan itu iblis. Kakak setuju Musa ini keturunan iblis? Ya, internal kekristenan kan. Kata Yesus Perjanjian ngomong lama gitu, dengan dia perjanjian bilang, baru itu, Pak kalian Deborah. kan Beriman kepada 25 nabi, percaya Musa. Perilakunya Ya, perilaku Islam iblis beriman. ya, perilakunya. Kalau Musa dikatakan keturunan iblis, Benar. kakak setuju? Loh enggak, kalau Kalau masalah kelakuan orang seperti internal iblis, dia bisa disebut anak kekristenan, iblis. silakan Dari benahi kelakuannya. dulu kan gitu Ini kan. kan bukan internal Kak Isa, ini kan kakak juga kan samawi, agama dari langit kan, percaya Agama Musa. dari langit, ya. Ya, kalau ada orang mengatakan Musa keturunan iblis, kakak setuju nggak? Itu kan Siapa yang bilang penghinaan keturunan kepada iblis para Musa? nabi. Ya gini, dikatakan kata saya para Farisi ini menduduki kursi Musa sesudah Musa lengser. Jadi sesudah Musa lengser, ini orang-orang yang berkonspirasi di belakang membuat peraturan-peraturan yang memberatkan kehidupan umat. Yesus yang bilang loh, 23 ayat 2, ya para Musa, ya para Farisi yang sudah menduduki kursi Musa. Kalian membuat peraturan-peraturan yang memberatkan kehidupan umat, bikin-bikin peraturan persembahan lah, sehingga umat itu apa? Sampai mungkin nggak makan demi terbangunnya kekayaan para imam ini. Kalian menyedot kekayaan dari para umat. Kalian menyengsarakan umat. Tuhan yang menyengsarakan umat itu Yahweh. Ya, Gimana? Yahweh itu Tuhan yang menyengsarakan umat. Mau bilang menyengsarakan umat. Mau ayatnya saya kasih Yehezkiel 34 ya. Bukti para imam itu adalah hamba dari Yahweh. Dia menyengsarakan umat. Saya baca Yehezkiel 34 kalau kalian nggak percaya. Rosi, bapaknya Yesus tuh yang mana? Bapaknya berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Bapaknya berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Oh, berarti bukan itu Yahweh ya? Bukan. Yahweh itu nongkrongnya di semak duri. Mama nongkrong. Kalau ada semak duri, berarti Ya, saya baca api dulu tidak ya. terbakar. Sebentar, saya baca dulu ya, Yehezkiel 34. Anda lihat bagaimana perilaku gembala-gembala jahat yang disebut dengan para imam. Nih, saya baca nih, ya. Gantian Saya baca. gantian dulu. Saya sapa dulu Pak Pendeta Edi. Dari tadi dia. Iya, Ini itu Bang bentar, Leo, makanya saya sapa dulu ini Pak Pendeta Edi. Edi Leo,
Selamat siang, brother. Saya bukan Edi. Itu Iyalah, ya Leo gitu aja, Leo. ya semua aja. Enggak iya, sebelum ke komalnya Bang Juma. Saya Leo. Pak Leo kan iya, dan dulu Pak Leo kan juga sering naik ke komal ini tiap malam kan. Makanya ada pesan Rasanya dari enggak gitu. dia. Iyalah, kalau dulu iya tiap malam. Iya, walaupun tidak tiap malam tapi sering lah. Kalau naik ke dulu komal saya. iya. Iya, Kalau makanya dulu ada pesan dari Bang Juma barusan. Beliau kan lagi di kendaraan. Nanti malam itu akunnya Bang Juma dibuka lah blokirannya biar bisa ini PK lagi, bisa diskusi lagi lewat PK. Itu diterima kalau Bang Juma itu mengundang Bang Leo, diterimalah. Nanti terkesan kan, Bang Leo sudah kena mental. Undang saya takutnya aja seperti itu. Ustadz Arif, undang saya Ya, aja. ini PK Bunda Karyana, PK istilahnya sistem PK. Bukan Karena naik ke gini ya, komalnya. aku udah tahu. Sebentar. Kalian berani sama Bro Leo, aku udah paham. Karena ketika Pak Leo mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jangan seperti itu Jangan lah. ngawur Karyana. Jangan seperti itu Siapa yang Karyana. bilang begitu? Yesus Bapa Jangan itu seperti sendiri. itu kan Jangan itu memframing gitu loh. Masalah internal denom itu jangan Jadi coba udah tahu Entar dulu, kelemahannya Pak entar dulu, Leo saya harus sehingga kalian klarifikasi bisa nih. ini. Waduh, Jangan Karyana, begitu, tambah- Karyana. tambah Kok masalah bagaimana ini Karyana kamu ini menuduh gimana sih? saya buang kata seperti itu? Nggak boleh, Karyana. Kamu Oke. sudah memfitnah saya. Oke. Apakah Masa Pak Leo? sebagai orang Kristen ya, yang Pak harusnya Leo, menjadi Pak Leo berkat, gini aja. malah kamu Apakah Anda melakukan Tritunggal? fitnah. Apakah Anda Tritunggal? Ya. Apakah Anda Kamu Tritunggal? kalau begitu tidak mendengar Diam dulu, dengar dulu. Gantian. Nggak boleh begitu, Karyana. Makanya Coba kamu Pak masuk Leo, di komen saya, lihat Anda jadi kritik-kritik saya, jelas bulan-bulanannya Bang itu. Juma. Anda jadi bulan-bulanannya Aduh, Bang Karyana, Juma. siapa yang memframing? Dengar dulu bukan seperti gantian. itu, Karyana. Kalau nggak Ini- saya turun aja gitu menghadapi Masalahnya begini. ini diskusi profesional kan kalau lewat PK kan gitu. Saling bantah. Saya heran adu gitu loh, data, kenapa gitu. ada sebentar dulu, host. Sebentar Bang Leo, sebentar. Kenapa kok Karyana Sebentar, bisa Bang Leo. bisa Bang Leo. mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak bisa Masalahnya- dipertanggungjawabkan? Masalahnya Bang Leo, Itu sebentar dulu. tuduhan. Sebentar dulu. Ultimawat. Aduh, Karyana, kalian memfitnah saya gitu loh. Sebentar Bang Leo, sebentar. Dengarkan saya dulu. Bunda Karyana ini menolak Tritunggal masalahnya Bang Leo. Makanya dia agak menyerang sampean gitu kan. Menolak Tritunggal. No problem bagi saya dia mau menyerang atau tidak. Tetapi kalimat yang baru dia sodorkan kepada saya itu sebuah fitnahan. Apakah kamu pernah mendengar keluar dari mulut saya seperti apa yang kamu nyatakan barusan? Iya buktinya. Oke, ya, sudah. Itu Bang Juma kejar Dalam hal Anda ini terus. saya mendukung Pak Leo. Iya, tetapi saya tidak pernah menyatakan Pak Leo seperti yang sudah Karyana difitnah. sebutkan. Ya. Silakan aja, saya sudah lihat. Aduh, Karyana, Mereka kenapa sudah kamu tahu seperti jadi banteng ngamuk kelemahan gitu kalian. loh ya? Mau serang Coba kiri sama kanan, saya. Karyana? Coba sama saya Jangan berani begitu. Begini sobat ya, kita di sini hadir untuk menjadi nggak? Saya berkat. berulang-ulang mau maju ke Bang Juma, ditolak oleh moderator. Oke? Lah, kenapa kamu persalahkan saya? Ini sistem PK. Karena Anda Aduh, adalah Karyana. Saling buka koma. Coba mulut kamu Bang sekarang Leo dulu, buka biar saya koma. bicara dong. Iya, iya. Ada yang Kalau saya curhat tidak loh, ada diberikan yang kesempatan curhat. bicara, saya Nggak tahu keluar aja. masalahnya dia Bang Ada Leo. yang jelas. Ya, Gak tahu Bang Leo saya dia bagaimana masalahnya. saya mau bicara dipotong terus. Dari Silakan, tadi saya silakan, diam silakan. loh. Semuanya mute. Hampir Semuanya 1 jam saya mendengar kalian. Ya silakan. Karyana, saya nasihatkan kamu ya. Kalau kamu itu sebagai orang Kristen, jadilah berkat di komal-komal Muslim. Ya, begitu juga buat Rusi. Ngelek. Nggak dengar. Saya ulangi kalau ngelek. Kalau kalian sebagai orang Kristen, jadilah berkat di komal-komal Muslim. Ya, sampaikan kebenaran menurut apa yang kalian pahami. Oke, kita boleh berbeda. Ya, Galatia 2 ayat 11 sampai 14 Siapa yang ngelek? itu berbicara perbedaan. Siapa yang ngelek ini? Aku? Halo monitor. Gak ada. Nggak Ya, kedengaran. pura-pura Karyana ini. Waduh, jangan gitulah. Jadi begini Karyana,
Kamu sih, saya tahu kamu ya, dengan denom kamu saya tahu. Tetapi saya tidak pernah mengadjust kalian gitu loh ya. Begitu juga Rosi. Saya mau kalau kalian menjadi tamu di Komal-Komal Muslim, jadilah berkat bukan saling menjatuhkan. Kalau perbedaan kalian masuk aja di Komal kalian. Lebih bagus lagi kalau di Komal tertutup. Nah, karena kamu juga jangan memframing begitu pada sosok seperti saya. Kamu melakukan fitnahan gitu loh ya. Jangan begitu. Masa orang Kristen menjadi berkat Fitnahan yang malah. mana coba? Fitnahan yang mana? Fitnahan yang mana? Benar atau tidak? Oke, kamu ngomong apa tadi ke saya? Karena Anda Saya Tritunggal, sebagai Anda apa? sasaran empuk dari Bang Juma. Nah kenapa? Memang saya dengan Suma pernah membahas tentang Tritunggal. Diam dulu Kingdom. Saya mau Bang Leo, clearkan ini. Diam dulu. Apakah saya pernah dengan Iya, Bang Suma saya mau membahas tentang meneguhkan Tritunggal? abang nih. Gantian dulu Kingdom. Kingdom. Iya, gantian dulu Kingdom. Nanti ada kesempatan. Saya mengklarifikasi, sabar Kingdom. Apakah saya dengan Bang Suma pernah berbicara atau berdiskusi dengan topik Tritunggal? Jawab, Karena. Saya sudah dengarkan. Sekarang saya mau tanya, apakah Di mana? Anda Di mana? Coba tanya Bang Suma. Apakah saya pernah membahas dengan Bang Suma dengan topik Tritunggal? Kamu fitnah karena bertobat mulut kamu itu ya. Nggak pernah, sering lah. Gimana Ya. sih? Sering. Aduh, akhirnya Tuhan mengampuni Oke, Anda. sebentar Bang Leo. Bang Leo, Ya, akhirnya Bang sebentar Leo. Bang Leo. Manapun, manapun. Saya Gini, bicara dulu Kingdom, kamu Iya, datang-datang dulu, tiba-tiba Kingdom. mau menyala saya. Ya, Bang Leo. Jangan begitu. Bang Leo. Saya Karina, di sini diam dulu, Karina. hampir 1 jam mendengarkan diem saya. Kamu datang-datang mau menyela saya, jangan begitu ya. Tolong Saya kita sepakat dengan saling Bang Leo, menghargai ya. untuk Saya menjadi sepakat dengan berkat Bang di Leo. sini. Ya. Ya bukan saling menyelah. Karena kamu bertobat kamu ya, minta ampun itu. Ini Mulut sebentar, kamu itu sebentar, tidak benar. sebentar. Gak usah gitu-gitu minta ampun, Oke, minta ampun. sebentar. Saya Karina, diam cuma- dulu, Kamu Karina. melakukan fitnah. Karina, Coba Karina saya diam. tanya Bang Suma. Apakah saya pernah Judulnya- berdiskusi dengan Bang Suma tentang Tritunggal? Bro Leo, kenapa Anda selalu kalah dalam berdiskusi? Ya, saya sudah lihat. Karena Bentar judulmu dulu. saja. Kalau kamu Karina, bilang kalah, Karina, kalau memang sebentar yang Karina. kamu gunakan Karina, itu bisa apa? bicara nggak? Kingdom, kau Kalah, kamu menyebut kalah dan Kamu ramai menang. Kingdom. Oke, Ribut. kamu Bisa menyebut bicara kalah nggak? dan menang. Saya tidak tahu kamu punya kapasitas apa untuk mengukur kalah dan menang. Ya, arti dalam hal ini kamu mencoba memframing dan menyudutkan saya dengan dasar ketidaksukaan kamu yang sebenarnya Gini, tidak gini. punya dasar gitu loh. Begini aja bro, Kecuali nggak usah curhat-curhat, menuduh. banyak kali cakap. Begini aja, judulmu Banyak kali mengatakan cakap. Kamu Bentar, dari tadi bentar. cakap terus, Bentar, tetapi gini aja, tidak ada satu. didukung dengan kebenaran, Satu kecuali aja menuduh. bro, satu Ya. aja. Judulmu selalu Yesua HaMasyiah adalah Allah. Benarkah? Itu judulmu setiap hari itu judulmu. Begini, kamu Kamu dasar sasaran tuduhan empuk. kamu, Karyana, karena bertitik Nah, itu, tolak dari makanya diskusi Kingdom saya juga dengan sesat. Cuma. Diam dulu. Kan begitu. Sementara dia tidak bisa membuktikan apakah saya pernah dengan Cuma membahas Apakah Tritunggal, itu pernah tidak? membahas? Makanya Apakah kamu itu jangan tidak membahas? menuduh, memfitnah. Itulah Masa Anda orang tidak Kristen mengerti. begitu ya? Tidak pernah Jadilah membahas. berkat, bukan untuk Judulmu aja menuduh. sudah membahas. Tolong Judulmu aja host sudah membahas, dibuktikan bro. dia. Ya kalau kita Gantian dulu, Karina, berbicara, gantian. Hormati, dia tidak hormati, bisa hormati. membuktikan omongannya. Oke. Kamu nyalahin saya karena kamu tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Zuma. Kenapa kamu menyalahin saya? Bukan nggak diberi Aneh kamu, Karyana. kesempatan. Ya, oke, sekarang sudah cukup Karyana ya, cukup. Kalau kamu Oke, tidak Bang bisa Leo. membuktikan Bang omongan Leo. kamu, cukup ya. Cukuplah. Sekarang kepada Bang- Zuma Bang- dulu. Bang Leo, Kepada Suma, Bang Leo, dengarkan. Bang Leo, Saya mau sebentar, jawab Bang. apa yang host katakan. Jadi begini host, bukan saya tidak mau. Sebenarnya saya suka berdiskusi dengan Suma. Persoalannya, Suma tidak mau berubah dengan polanya dalam berdiskusi. Kebanyakan ad hominem, red hearing, lari daripada topik perbincangan, tidak mau lurus fokus. Saya selalu mengibaratkan, jika kita mau berdiskusi, bawalah kita ibaratnya berada dalam satu gerbong kereta. Nah,
rel itu, oke, jika kita berada dalam satu gerbong dan mengikuti rel arah perbincangan kita, maka kita akan sampai pada stasiun yang dituju. Artinya apa? Kalau kita berbicara secara terarah, fokus, maka kita akan saling memberikan edukasi. Edukasi bukan cuma saya dengan Zuma, kepada setiap orang yang turut mendengarkan apa yang menjadi perbincangan kita. Dengan demikian, kalau itu adalah edukasi, kita memberikan pemahaman, ya. Jadi tidak ada kalah yang menang ya, Bang Leo ya. Dipaksakan, dengarkan dulu. Bang Leo, Harus tidak ada kalah yang dipaksakan. menang ya. Tidak ada Ya, kalah yang pemahaman menang ya. Anda menjadi pemahaman saya. Ya, gantian, Ya. gantian. Dan pemahaman saya itu janganlah harus dijadikan suatu kebenaran. Menjadi kebenaran masing-masing. Tetapi sebatas dalam pemahaman. Tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan itu namanya muter-muter. Ya, itu namanya stuck, tidak ada perkembangan. Nah, yang Zuma lakukan kepada saya, meskipun dia tidak banyak menjawab apa yang saya tanyakan, kecuali melakukan red hearing, menghindar dari persoalan, itu yang saya tidak suka berdiskusi kayak begitu. Terakhir saja berdiskusi 3 pertanyaan saya tidak bisa jawab gitu loh. Kita fokus ke topik ya, Pak Leo. Itu tidak fokus kemana-mana, Pak Leo ya. Ya, memang itu yang dilakukan. Saya menjawab pertanyaannya. Curhat. Ini Bang Leo ini Ya, saya menjawab pertanyaannya, kenapa? Nah, Zuma sudah DM ke saya, oke, saya ngikutilah maunya saya. Kita masih DM dan saya dengan dia tetap baik. Ya. Tetapi saya bilang, oke, mari kita berdiskusi secara elegan. Tidak menyerang pribadi. Ya, tidak merasa superior. Tujuan saya ketika mau hadir di Komal Bang Zuma, apa yang saya katakan? Zuma, kehadiran saya di sini adalah untuk berbagi, menjalin tali silaturahmi dengan Anda. Membangun hubungan lebih dekat lagi sesama anak bangsa. Bukan saling melemparkan kebencian. Tanya Zuma. Nah, betul. Sampai detik ini. Betul. Itu masih tetap ada pada saya. Makanya Karyana itu bukan kemudian menyerang. Semua Komal Muslim, teman-teman. Sebentar Bang Leo. Makanya Bunda Karyana itu salah ketika menyerang Bang Leo kan gitu tentang masalah denom. Gak boleh seperti itu karena diskusi itu tidak ada menang yang kalah. Jadi intinya yang penonton itu yang bisa mengedukasi penonton gitu kan. Nah, Bang Zuma punya karakter berbeda dengan Bang Leo. Beliau tipenya itu penyerang kan gitu. Sementara Bang Leo hanya defend. Terus nggak ada poinnya, curhat terus. Nggak ada poin. Makanya Bang Leo ini curhat. Iya, karena Ya, ada tadi poinnya yang aja. ngompor-ngompori kan. Karena Karyana yang Poinnya ngompor-ngompori. aja. Kira makanya ketika berdiskusi dengan Bang Zuma, si Leo ini selalu kalah. Bukan seperti itu konsep diskusi itu, tidak ada menang kalah. Tujuannya Dengar, hanya ya. untuk edukasi gitu. Arif, dengar. Pertama kali Bro Leo ini main komal-komal room, saya yang masuk dan menasihatkan. Harus tahan banting, bro. Ya, kita ini, dibully-bully nih. Ya, saya, benar nggak? Benar ya, Bro Leo? Tapi ketika Anda mengatakan Yesua itu Allah, nah kita berbeda. Maaf. Nah, itu berlawanan dengan Islam. Allah itu Sejak Allahnya kapan saya mengkoreksi kamu atau mempersalahkan kamu? nggak pernah koreksi saya. Saya yang menguatkan Kenapa kamu saya dalam hadir di sini? Malah kamu justru menyerang saya. Saya tidak pernah berbuat apa-apa dengan kamu, Karena Mana ada saya menyerang? Kalau kamu keberatan dengan Zuma karena kamu meminta supaya Zuma berdiskusi dengan kamu, kenapa kamu balik menyerang saya gitu loh? Aneh kan? Kamu mengatakan Bang Zuma tidak mau terima berdiskusi dengan kamu karena kamu memframing saya. Lucu kamu, Karyana. Jangan begitu dong ya. Ya gantian. Aneh kan, coba perhatikan apa yang dinyatakan kepada saya. Ya, karena apa Zuma mau berdiskusi dengan saya? Udah Pak Leo nggak usah melankolis. Ya kan gitu kan? Nangis Kok mulu. kamu jadi ngawur gitu, Karyana? Saya tidak pernah mempersalahkan kamu, tidak pernah menyerang kamu. Saya minta maaf kepada Saya Pak hadir di Leo. sini, kamu menyerang saya. Ya, makanya jangan bilang bahwa judul tema yang tiap malam ditampilkan di komalnya Bang Leo itu salah karena memang denomnya Bang Leo memang seperti itu. Beda dengan Karyana yang Tuhannya dua kan gitu kan? Karyana Tuhan punya dua.
sedangkan Bang Leo ngaku satu punya Tuhan dia. Iya kan? Karyana tidak menolak Roh Kudus itu Tuhan. Karyana tidak menolak Tritunggal, kan gitu kan? Makanya ya beda lah. Nah perbedaan ini yang kemudian. Bukan kapasitas kamu untuk menilai kami. Loh enggak, saya hanya ingin memposisikan tentang Denom Karyana dengan Bang Leo gitu. Itu kan berbeda. Iya, tetapi saya tidak pernah menyerang mereka siapapun. Karyana yang menyerang Bang Leo tadi, kan gitu kan? Sudah aku bilang Iya, hari tetapi Tanah, maksud itu saya, aja pun menyerang. Arif. Itu aja pun menyerang. Loh. Loh enggak, Anda kok enggak Siapa yang setuju dengan menyerang temanya kamu, Bang Leo? Karyana? Kenapa? Kenapa Karyana kau tidak setuju dengan temanya Bang Leo di Komal ketika beliau Saya perempuan tidak pernah nggak? Loh Tidak enggak, Anda pernah. tadi kan selalu Bang Leo ketika buka Komal selalu temanya Yesus adalah Bapa kan gitu Kau usah kan? nangis-nangis lah. Aku nggak pernah mengatakan kalian itu membuli saya. Nggak pernah saya bilang kalian membuliku. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Yesus memperkenalkan Allah itu dengan sebutan Bapa. Nah, Yesus dan Bapa itu, jadi Yesus itu kalau menyatakan Allah itu sebagai Bapa, karena memang dia memperkenalkan itu bicara relasi. Bos, Ya. dia Bro Antara Leo ini anak. pelupa. Katanya nggak pernah Dan membahas Bapak. ketuhanan, nggak pernah membahas Tritunggal. Padahal setiap hari itu yang dibahas. aduh. Ya, maklumlah Anda kan Memang menolak saya selalu membahas Tritunggal. Anda kan menolak Saya membahas Tritunggal, memang. Aduh. Tetapi dalam pembahasan saya lebih menggunakan bahasa yang lebih mudah dicerna dengan bahasa-bahasa awam, karena saya awam, ya, saya awam yang mau belajar, ya. Kalau saya membahas tentang kalau saya membawa istilah-istilah teologi, maka akan sulit dipahami oleh teman-teman yang baru belajar. Bagaimana mencoba Anda membawa istilah teologi tentang Tritunggal? Itu saja sudah konotasinya mereka sebutkan dengan angka. Ya, itu bicara hakikat. Tritunggal itu hakikatnya adalah Allah. Ya. Ketika Allah itu yang berfirman menjadi manusia, yang Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, manusia Yesus ini memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Ketika dia naik ke sorga, dia menyatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu bicara Roh Kudus. Ya, hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Dapat dibedakan, tetapi Masalahnya Bang tidak dapat Leo, dipisahkan. Karyana ini beban. Oke, ntar karena saya menjelaskan dulu. menolak Roh Karena Kudus. tanyakan. Saya Saya tidak ngerti, percaya ntar Roh dulu. Kudus. Ya, Silakan Gap. Ini saya bicara konteks iman saya. Saya menjelaskan kepada Karyana. Tetapi saya tidak pernah menyerang Karyana gitu loh. Denomnya apa, kepercayaannya apa. Meskipun saya tahu. Saya tidak pernah membantah dia. Begitu juga Rosi. Nah, saya kembali kepada awal pernyataan Karyana. Ya. Ketika host ingin membawa saya supaya berdiskusi dengan Zuma, Karyana langsung nyelah. Dengan saya aja gitu loh. Saya tahu kok kenapa Zuma mau berdiskusi dengan saya. Lihat kan? Kamu malah menuduh saya. Ketidakpuasan kamu dengan Zuma, kamu lampiaskan ke saya. Jangan begitu Karyana ya. Saya tidak pernah menyerang kamu. Diskusilah terus. Tidak pernah membahas denom kamu. Diskusilah terus Apalagi dengan Bang pribadi Zuma. ya. Biar ku Kiranya Tuhan saksikan mengampuni dulu kamu. Anda menceret. Jangan gitu lah Siapa Karyana. yang bilang? Apa? Jangan gitu, mestinya Aduh. dukunglah Karyana. Bang Leo ini. Waduh. Jangan ad hominem seperti itulah. Gak ada. Saya nggak nggak ngerti ada gitu kalah menang, Karyana. nggak ada. Apa yang membuat hatimu jadi seperti Karyana itu? gimana nih Kak Karyana nggak menghormati orang tua? Oke teman-teman Kristen cukup ya. Baiklah kita itu menjadi berkat. Ya, jika kita datang sebagai tamu, ya bukan saling menyela. Ya, saya tidak pernah mempersalahkan Karyana. Ya, yang saya tidak suka dia menuduh. Ya, oke ya teman-teman ya. Mari kita berbesar hati. Berbesar hati kita supaya kita dapat memberitakan kebenaran Injil di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Oke?
fokus perbincangan kita, fokus yang apa kita sampaikan kepada teman-teman muslim adalah menyatakan kebenaran yang adalah Allah itu yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan itu, dia datang dalam rupa manusia. Tidak mungkin dia datang dalam bentuk lain, karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan di situ dia berkomunikasi dengan Bapa, berelasi, ya. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Artinya semua kehendak Bapa itu dinyatakan dalam rupa manusia Yesus Kristus. Apa tujuannya? Rencananya, kehendaknya dinyatakan di dalam rupa manusia Yesus Kristus itu. Untuk apa? Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Karena manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, ya. Usaha manusia tidak akan mungkin melakukan itu. Kepanjangan Bang Leo, biar nanti Ya, ditanggapi. silakan. Ya. Maaf, Ya, silakan. ya. Apakah Yesus itu adalah penjelmaan dari Bapak, Kak Rosi? Dari Yahweh? Ialah anak Tuhan, yaitu Bertanya ke saya, jangan ke Rosi. Rosi tahan diri, tahan. Jangan kita dibenturkan. Ya, saya sudah lama memahami pola mereka. Itu dimulai dari komalnya Pastor Loading. Kita fokus saja gitu, saling mendukung. Kalau Rosi memberikan jawaban, saya akan dukung Rosi. Ya, jangan dibenturkan. Kita tetap satu dalam Tuhan. Gak ada yang membenturkan, gak ada yang membenturkan. Gak ada yang membenturkan, Pak. Ini kan masalahnya gini. Anda tadi yang benar seperti itu, Bang Leo, kan gitu kan? Silakan. Ya, Kak, gini ya. Kebenaran yang kita pahami itu harus berani diuji di publik dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ada yang tertulis, kan begitu? Ya kalau misalnya kita meyakini sesuatu tapi nggak mau diuji, itu kebenaran yang apa? Yang ngambang, ya? Karena kalau kebenaran itu diuji, dia laksana emas. Semakin dibakar, dia semakin bersinar. Itu Yesus pun memberikan kebenaran. Saya setuju, Rosi. Iya, Pak. Dalam hal ini gini ya. Saya akan tetap begini ya, Rosi. berdiri ya, bahwa gitu sebentar loh, ya. Pak, sebentar Pak, maaf Kita Pak, sebentar, tamu, saya Yesus menghormati Pak Leo ya. Akulah Sebentar, jalan Pak. dan kebenaran. Saya punya misi untuk Kebenaran menyampaikan yang mutlak kebenaran. hanya ada pada Yesus ya. Teman-teman, saya tidak mau dibenturkan, dan kalau itu dibenturkan, sudah. saya mundur diri ya. Ya, silakan. Gak ada yang membenturkan, Bang Leo. Bang Saya Leo, silakan gak dulu, ada. gitu ya. Gak ada, cuman ada pesannya Bang Zuma. Kalau nanti Bang Zuma ngundang Yesus Anda, ya. kalau nanti Bang Zuma ngundang Anda, itu diterima. Jangan diblokir ya. Nanti. Iya, tetapi dua hal tadi yang menjadi keberatan saya. Saya tidak pernah memblokir Zuma. Selalu dia mengundang saya kok. Iya, tapi Anda tidak menerimanya kan? Ditolak kan? Saya kan undangan ada Bang dengan Zuma? tamu-tamu saya. Enggak, masalahnya Anda ketika Saya dengan saya tamu-tamu masuk ke saya, rumah gitu Anda, loh. Anda itu hanya curhat kan gitu kan? Saya sering kok. Curhat ketika pada Bang siapa? Zuma undang, ya curhat pada dirinya sendiri, nggak pernah naikin tamu kan gitu kan? Hanya curhat generasi. Banyak tuh yang saya naikin. Banyak Iya. yang saya naikin. Iya, cuman penonton Lah itu kalau kamu bawah bilang tidak itu. pernah, kamu menyangkal dengan apa yang kamu omongkan dong. Lo saya minta Coba naik kita bicara. berkali-kali, tidak pernah dinaikin oleh Bang Leo. Hanya Siapa yang minta berkali-kali naik? saya? Arif. Iya. Saya tuh berkali-kali undang, tetapi kamu nggak muncul. Loh, saya Saya bilang naik, kamu Rif naik. Saya kan multi. Begitu juga dengan siapa? Siapa? Tadi Tapi malam. nggak dinaikin. Saya sudah bilang, kamu dengar nggak saya ngomong? Cuman saya sudah ingin saya sudah minta, ya. Kamu naik, saya sudah terima undang. undangan Bang Zuma kan Ya. itu. Saya hanya konfirmasi seperti Berkali-kali itu. kamu saya naikin loh. Tapi kamu tidak pernah bisa nongol. Nggak pernah. Sama dengan Ardiansa, minta naik tadi malam. Nggak pernah. Padahal saya sudah mau rungkat, tetapi tidak naik-naik juga. Aduh. Tidak ada alasan untuk menolak kamu, Arif, jika mau berdiskusi dengan saya. Apalagi kamu Saya hanya datang ke rumah ingin saya. mengkonfirmasi, terima undangan Bang Zuma, jangan ditolak, gitu aja. Saya hanya seperti Lah, itu. saya Anda kan menolak lagi terus. dengan tamu-tamu saya. Nggak ada. Walaupun dengan tamu Aduh, nggak itu ada, bisa nggak ada. apa? Ya sudah, menerima. silakan kamu ya. Bisa, walaupun Oke, ada tamu jadi di gini, atas. tidak mungkin Anda sementara nggak saya apa-apa. ngobrol dengan tamu saya, kemudian saya harus tiba-tiba meninggalkan mereka. Cuma dong naik ke saya gitu kalau mau. Bukan Cuma meninggalkan, dong tamu naik ke tetap saya. di atas. Tamu itu tetap di atas, Bang Leo, nggak apa-apa.
Bisa sekarang PK-PKan kayak gitu itu nggak Oke, apa-apa. Suma aja yang kalau Kayak boleh kita mau. sekali-sekali datang lah. Memang dia sudah ada 3 kali ya di Komel saya. Tetapi cuma menghilang aja gitu. Tiba-tiba gelap layar saya. Tetapi saya tidak pernah memframing Suma lari, jangan Suma lari. Nggak kemudian- pernah. Iya, karena sinyal Anda itu emang sinyalnya tidak stabil. Memang. Bagaimana mungkin 3 kali sementara yang lain itu bagus kok. Jadi sekarang Wifi-nya malah Anda saya memang di tidak stabil karena nggak apa-apa lah tidak ya, ada suaranya. signal saya Itu. tidak stabil memang. Saya akui juga itu. Nggak apa-apa. Ya sudah, Ya. sudah Kak Rosi, lanjut dulu Kak Rosi. Oke, jadi selamat tolong siang. sampaikan Jerry, juga Jerry. kepada Suma dua hal tadi ya. Siang semuanya teman-teman. Ad hominem ya, red hearing, 3 ya, dengan jangan menyerang pribadi ya. Ya, Saya pamit dulu ya itu teman-teman ya. Cara diskusi debater memang seperti itu Bang Leo. Ada yang defend. Iya tapi ada jangan yang maki-maki menyerang. dong. Lah, siapa yang maki-maki? Gak ada yang maki-maki kok. Aduh, itu Waduh. banyak menyerang pribadi. Framing. Ya, red hearing. Iya. Itu nyerang pribadi kan? Iya. Cuman pesannya Bang Zuma, nanti kalau Bang Zuma ngundang, tolong diterima. Beliau sekarang masih dalam perjalanan, dalam perjalanan ada di kendaraan beliau. Ya, nah itu ada Karena suka mau berdiskusi dengan Zuma. Ya, sebenarnya Coba lah suatu ini dulu si suatu kehormatan, Dia ngotot bagi sekali Bang ingin Leo dan berdiskusi Bang dengan Zuma ini. Zuma. Barusan Bang Zuma udah Ya, saya mau pesan. ke toilet dulu ya. Ya. Suatu Kalau kehormatan si bagi Rose, saya udah Pendeta pernah Leo, lihat dia katanya diskusi kan dengan barusan Zuma. kan. Suatu kehormatan bagi Leo, Pendeta Leo, karena sudah naik. Saya bukan ke pendeta, Komal. saya tidak pernah menyebut pendeta di Komal. Iya, karena sudah Tolong naik ke jangan Komal di-framing. saya. Tolong saya pesan ke beliaunya, nanti kalau Bang Zuma ngajak PK diterima undangan Bang Zuma itu. Cuman itu aja pesan beliau tadi. Sebaiknya kita buat kesepakatan aja, jangan spontan begitu ya. Nah, saya nggak suka, saya diganggu dengan stiker-stiker undangan itu, beruntun gitu loh, kan menghilangkan konsentrasi saya dalam menjawab teman-teman yang berdiskusi dengan saya. Ya, Anda Saya nggak suka menolak begitu. masalahnya. Ya, kenapa sih mesti diganggu dengan stikernya dia undang-undang? Tenang aja, nggak diundang pun saya akan ke sana. Bukan Ya, di saya sana akan ke Zuma. masalahnya ini sistemnya PK. Anda Lebih banyak kepada Pak Leo. pesaran Bang, pesaran telinga saya Bang. Suaranya kegedean. Ya kegedean suaranya. Waduh. Overload. Ya, noise Bang. Oke ya, host saya tidak pernah dengan tujuan sengaja untuk menolak. Saya masih mempertimbangkan gitu loh, ya. Karena Suma udah berkali-kali, bahkan dia mengatakan yang terakhir ya, dia DM saya, dia katanya mau ikut ikut saya gitu loh, pola saya. Saya justru jadi lembut hati saya ketika Suma mau berkata begitu. Makanya saya masuk ke dia kan, itu terakhir diskusi. Nah, saya kaget. Sudah putaran pertama bagus, putaran kedua bagus. Di putaran ketiga tiba-tiba dia jadi menyalak begitu. Saya kaget, makanya saya bilang, Suma ternyata sulit mengendalikan dirinya karena dia terlalu strong ya. Mungkin Terus strong dengan pendapatnya seolah dia yang paling benar. Mungkin Nah justru saya nasihati dia, kalau kamu terlalu kuat dengan pendapat kamu, Lebih kuat, lebih strong lagi Pak Leo. Tapi Pak Leo ini mau di Justru Komal karena siapapun saya strongnya dia tengok kehilangan lebih jejak kepada gitu loh. Tidak. Karena Justru terlalu Pak Leo strong, ini dia di mana kehilangan mana cara berpikir. aku tengok Pak Leo ini tanpa curhat. Mau di Komal kencang gitu pastor suaranya. loading, pastor ini semua tetap aku tengok apa yang terjadi dengan Pak Leo ini curhat. Seakan-akan semua debater itu harus mengikuti pola pikiran Pak Leo. Mana boleh begitu Pak Leo? Kalau Pak Leo mau secara offline Pak Leo. Secara offline, itu baru puas itu. saya tahu ya, Bang Wei, sebelum saya hadir di Komal ini, jauh sebelum hadir juga TikTok, saya selalu berdiskusi secara offline. Bahkan saya pernah diundang di salah satu Ini kemana nih arah diskusinya nih? banyak kali ceritamu Leo, banyak kali. Noise.
Gini Siapa yang Pak lagi Leo, charging? setiap debater itu memang punya tipe gaya diskusi masing-masing, Bang Leo gitu kan. Jadi Jangan kemudian disamakan harus meniru kemudian mengikuti gaya Bang Leo, bukan seperti itu. Bang Leo yang harus kemudian mempertahankan kuda-kudanya yang masih rapuh gitu kan, belum seimbang. Kan itu. Makanya Karyana itu kemudian sesama Kristennya Bunda Karyana tadi adalah yang diserangnya Bang Leo. Jadi gini ya teman-teman, Iya. saya itu lebih mengedepankan sebagaimana dikatakan oleh 1 Petrus 3:15. Saya hadir bukan untuk debat. Saya tidak peduli disebut kalah atau menang. Karena kalau bicara kalah menang harus ada parameter yang kita gunakan, ada standar untuk mengukur itu. Ya. Sementara yang kita dialog yang terjadi antara saya dengan Suma tidak menggunakan standar itu. Itu persepsi Pak Leo. Kalau 1 Petrus hanya untuk berdebat, bagi saya Pak Leo. Pak Leo maukah berdebat secara terbuka, secara offline? Silakan. banyak teori dia, banyak apa ya, aku bilang sok paten lah. Diskusi aja ya. Enggak, Ya. jangan di-mute. Gantian, cuman jangan kepanjangan Pak Leo. Jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan. Ujung-ujungnya kan curhat Pak Leo. Makanya diprotes oleh Bunda Terserah Karyana deh tadi. kalau saya hanya curhat. Bagaimana kalian mengatakan saya curhat ketika saya mengkoreksi suatu pendapat? Itu namanya cuma framing kan? Iya, kalau Pak Leo tadi menyebut barometer, sekarang Pak Leo mengoreksi satu barometer. pendapat. Nah, tadi Anda barometer menyebut sebelum 1 Petrus Anda menyebut barometer standar penilaian Pak Leo. Barometer ngomongnya aja salah. Tunggu, justru Pak Leo tadi itu yang memulai Jangan menyebut memalukan gitu loh. sesuatu menggunakan standar penilaian. Siapa yang ngomong barometer? Anda Ngomongnya tadi sebelum salah. menyebut 1 Petrus. Jangan memalukan kamu Makanya gitu saya di loh. sini justru Anda di Barometer. sini ini lebih kepada curhat. Di mana-mana kau bisa perhatikan Pak Leo, komal ini, komal itu. Suaranya Gitu Bang loh. Wan. Bang Wan, kegedean suaranya. Tidak lebih Sini. kepada apa? Sini lawan Curhat gua. sana, curhat sini. Cek sini nih. Leo, kamu menguasai ilmu apa? Lawan gua debat berdua. Menguasai ilmu apa? Ya, saya baru belajar Original sobat ya. text? Hah? Ya, saya baru belajar. Ya udah, Nggak usah. kalau baru Iya, kamu belajar, pintar kalau original baru text, ya. belajar, kalau Tapi baru begini, belajar, enggak, saya mau tanggapi dulu. baru belajar naik di sini. Begitu dong. Katanya baru belajar. Ngapain diskusi sama orang baru belajar? Kalau kasih Leo lu masih baru belajar, lu kembali lagi menjadi sekolah anak minggu. Jangan di sini curhat. Ya, sok-sok punya ilmu. Ternyata dia baru belajar, teman-teman. Nah, sekarang lu tunjuk di sini, lu mau berguru sama siapa? Sama Banyuma kah, sama saya kah gitu loh. Saya ajarin. Pertama saya ajarin nih, 1, bahasa Indonesia dengan baik. 2, ilmu komunikasi. 3, pakai data. 4, merasa sok paling benar gitu loh. Hormati juga dong sesama Kristen. Ibu Karyana Kristen juga. Ibu Rosi Kristen juga. Inilah tugas kamu. Mestinya mikir, sesama Kristen kok beda Tuhan. Mikir kan Bang Andi. Dia tadi si Leo tadi awal sebentar. Awal mulai tadi dia masuk, dia mengoreksi Bunda Rosi, kemudian dia menyerang si Karyana. Lepas itu Bang Zuma terus di framingnya. Apalah punya pendeta begitu itu? Ya makanya gue bilang, lebih baik koreksi dulu secara intern, baru lawan Banyuma. Enggak apple to apple lawan Banyuma loh, enggak. Introspeksi diri dulu. Saya Kristen, saudara saya ini banyak Kristen, kok beda Tuhan ya? Mestinya intern dulu diselesaikan. Katolik ribut sama Protestan, belum lagi Marsion, belum lagi Danau Baru, belum lagi nongol semua gitu loh. Selesaiin dulu. Pertanyaan dalam hati lu jawab sendiri. Kenapa sesama Kristen itu beda Tuhan, beda pendapat? Itu dulu yang diselesaikan. Baru lu sok tahu, sok membahas Bang Juma dan seterusnya gitu loh. Kagak nyambung Leo. Mending lu kembali aja ke pohon. Bercengkerama dengan teman-temanmu di sana. Di sana mungkin kau dapat apalah, dapat wangsit kek, dapat apa kek gitu ya. Itu dari saya teman-teman. Oke?
Saya lagi nggak enak badan, terpaksa saya naik ini. Gimana Mbak Rosi? Mestinya diselesaikan dulu secara intern. Kenapa Kristen beda Tuhan? Silakan. Iya, itu kan karena doktrin-doktrin ya, doktrin-doktrin pemahaman mereka tentang ya perkataan, maksudnya perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kan begini, ya kalau mereka membidat-bidatkan orang, merasa diri paling benar, itu kan masalahnya. Kenapa? Itu, apalagi ya saya mohon maaf, kalau memang sejarah dari bapak-bapak gereja kan memang sejarah yang gampang membidatkan orang, bahkan ada peristiwa di mana beberapa orang dibakar, dibunuh, itu kan suatu fakta sejarah yang harus diakui dengan jujur. Begitu. Ya kalau memang kita maksudnya gini, kalau kebenaran kan nggak takut diuji. Kalau kalian takut diuji, ya sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kalian tutup-tutupi. Bagi saya gitu aja. Silakan berdiskusi, tapi jangan takut, jangan membidat-bidatkan orang. Saya aja belum ngomong, ini saya di room Kristen, maaf ya, di room Kristen saya udah dibilang pelacur lah, apalah, padahal saya belum ngomong. Rose, jangan curhat lagi lo, sama aja kasih Leo. Oke. Mestinya gini loh. Tadi yang menyerang duluan. Pak Rip, ntar. Mestinya gini loh, kalau misalnya Kak Ibu Karyana atau Pak Leo benar menurut Anda tentang konsep ketuhanannya gitu loh. Kalau ada yang salah itu jangan dihakimi, kasih tahu yang benar. Ini loh yang benar, diskusikan. Semoga supaya kalian ini satu pendapat. Kan mestinya berpikir, sesama Kristen nggak satu pendapat tentang Tuhan. Mikir dong, ada apa ini semua ini? Ini kita salah guru kah, atau salah agama kah, salah akidah kah, atau salah jalan kah gitu loh? Udah ribuan kali kamu bilang itu. Boleh aku jawab? Boleh aku jawab Ya, silakan. tentang itu? Boleh aku jawab tentang itu ya? Diam dulu semua. Ya. Iya, diam. Dengar. Yang alami itu berbeda. Yang luar biasa itu bisa sama. Berarti kalian itu, yang berbeda itu adalah free will. Tuhan menciptakan manusia mempunyai hak pilih yang merdeka. Ya, jangan dulu buat apaku. Ya, mempunyai free will, merdeka, hak untuk memilih pendapat bagaimana Tuhanku yang benar, bagaimana menurut Rose. Kita periksa sama-sama. Itu perbedaan itu yang alami. Paham ya? Apa maksud perbedaan alami? Perbedaan alami berarti berbeda sepanjang masa dong. Dengar. Sampai Tuhan datang, kita pasti berbeda. Yang aneh, kalian bisa sama satu pemahaman berarti tidak memberi hak pilih. Kalian itu mengkandang-kandangi umat yang sepaham, belum tentu paham. Diam udah. Tapi enggak aja. Ya, Apa udah kata paham. Pak Ustadz? Apa Paham. kata Pak Haji? Paham udah. Artinya menurut Karyana perbedaan itu biasa saja. Kalian yang Muslim ini. Tidak tadi. Ntar Di-mute dulu. lagi gua. Udah cukup bro. Gantian. Jadi Bu Karyana Belum udah ada umat. gantian, belum selesai. Ya udah ngomong nggak apa-apa. Kelamaan lah. Jadi jangan mengkandang-kandangi semua manusia, umat-umat kalian ya. Apa kata Pak Ustadz? Apa kata pimpinan? Tidak. Tuhan memberi free will kepada setiap orang, hak memilih bagaimana menurut dia Tuhan. Perbedaan itu yang alami, oke? Oke, cukup. Itu yang benar. Udah cukup. Loh, kok kalian bangga sih Iya sama udah satu cukup, udah pemahaman? diulang 3 kali perbedaan alami. Saya lagi diskusi kita ya. Itu ya. Oke. Gantian. Silakan. Oke. Menurut Bu Karyana, perbedaan tentang Tuhan kita. Bu Karyanya Tuhannya 2. Ibu Rosi Tuhannya satu, hanya Yesus. Yahweh itu iblis. Itu alami biasa saja. Nggak usah dipertentangkan. Kalianlah Muslim ini kok manut sama pemimpin, manut sama ulil amri, manut sama nabi. Fokus Al-Quran dan hadis. Kalianlah sebenarnya yang salah. Karena tidak ada pertentangan gitu ya. Justru kami nih yang bertentangan, ya alami biasa aja kan gitu. Gitu ya. Itu kan sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi Bible itu? Mestinya Bible itu kan disumber dari segala sumber. Kenapa Bible itu bebas Anda tafsirkan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan perut, kemampuan kepala. Kenapa tidak ada gurunya? Saya tanya Bu Karyana, apakah di Kristen itu ada pimpinannya? Saya ulang kembali, apakah Kristen itu punya pimpinan atau sumber dari segala sumber? Silakan dijawab. Udah, aku jawab. Ya. Pimpinan dari Kristen adalah Kristus.
Kami berbeda-beda, Kristus yang mempersatukan. Paham? Oke. Nah, sekarang aku tanya, tunggu. Alkitab, wujud dari Alkitab itu adalah Kristus, yaitu Yesus. Wujud dari Al-Quranmu apa? Jawab. Kristen, Yesus bukan Kristen. Yesus mengikuti Kristus. Arti Kristen adalah pengikut Kristus. Bukan Kristus mengikuti Kristen, oke? Oke, ya, dengarkan. Ketika dikatakan Hindu, Buddha, Kristen, Windu atau ateis, atau yang mana, bahkan yang tidak beragama, itu semua ke segala bangsa. Beritakanlah Injil itu ke segala bangsa, suku dan bahasa. Paham? Jangan lari kemana-mana. Jangan lari Sekop dari kemana-mana. Kristus adalah ke segala bangsa, suku dan bahasa. Kayak sekarang, Yesus itu kan bukan Kristen, dia Yudaism, gitu ya. Artinya dia taat terhadap perintah Tuhannya. Pertanyaan saya, Yesus itu waktu hidup agamanya apa, Bu Karyana? Tidak ada beragama. Oh, Yesus agnostis, tidak beragama ya, tidak bertuhan Bukan Yesus. ateis. Sekarang kenapa ada Yesus agama? tidak beragama katanya. Karena zaman Yesus, dia murid-murid tidak kacau dengan Yesus. Saya ulang kembali, pertanyaan sederhana nih. Yesus waktu hidup beragama, bertuhan atau tidak? Tidak ada keselamatan di agama. Tidak ada Saya nggak keselamatan nanya di itu. agama. Paham? Yesus waktu hidup, Bu Karyana, dia beragama, Tidak bertuhan usah atau kamu tidak? periksa Yesus. Periksalah dengan kelakuannya yang dia perbuat. Tirulah dia, dengarkan dia, kata Bapak Bukan surga. itu pertanyaannya, Bu. Dia hidup 33 tahun. Pertanyaanmu salah. Waktu dia hidup, Yesus itu dia beragama atau dia bertuhan atau tidak? Bertuhan, Ya, siapa Tuhannya Yesus? sang sumber yang tidak berawal, tidak berakhir. Siapa itu? Itu perbedaannya dengan Leo. Leo Oke. mengatakan Yesus itu Bapak itu ketika Yesus di bumi surga Nah, ini dia kosong. nih. Nah, itu. Larinya ke Leo lagi. Artinya Makanya kalian bisa menghajar Leo gara-gara dia lemah. artinya Perkataan itu Yesus membuat dia ini, lemah. dengerin dulu Bunda. Yesus ini bertuhan. Ya, Tuhannya adalah Bapa. Artinya, kalau Yesus itu bertuhan, Yesus bukan Tuhan, betul? Ya ampun, matilah aku. Matilah aku. dengan baikku yang kecil, dia menuhankan saya. Lalu saya memberitahu Tuhan yang benar adalah Yesus. Yesus memperkenalkan Bapa di sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, anakku. Dibilang Yesus begini, Tuhan kan Yesus supaya kamu mengenal Bapa di surga. Artinya Tuhan kata bertuhan itu, ya, Bu Karyana. Kata Tuhan itu membuat Anda jadi keliru. Ketika Artinya- dikatakan ku masak, ya, dengar. Ya, dengerin dulu. Ketika dikatakan Tuhannya Firaun adalah Musa. Tuhannya Ada anakku kemana-mana adalah ini. Karyana. Tuhan anakku yang masih bayi adalah Karyana. Tuhannya Firaun adalah Musa. Tuhannya semua bumi adalah Yesus. Tuhan yang segala semesta alam adalah Bapa di sorga. Selesai. Jadi Tuhannya Yesus Tuhan Yesus ini menurut Anda ini bertuhan kepada Bapa. Yesus juga Tuhan. Artinya Tuhan bertuhan gitu ya, Bu Karyana ya. Tuhan bertuhan. Iya, Bapa mengatakan, marilah kita Iya, ciptakan katanya. manusia segambar dengan kita, Oke, dengan baik, Bapa. cukup. Saya lagi. Kalau Udah. Tuhan bertuhan, Bu Karyana, Ibu Karyana Tuhannya ada berapa? Iya, saya mengenal Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan di Bu Karyana Ya. ada berapa? Firaun mengenal Tuhan melalui Musa. Jawab dulu, Karyana. Musa jadi tuannya. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan Bu Karyana berapa? Tuannya Firaun adalah Musa. Saya nggak nanya Firaun, lu Firaun loh. Ya udah, masa itu nggak ngerti Oh, kamu Bu. analoginya? Jadi Tuhannya Bu Karyana, Yesus dan Bapa. Jadi ada dua ya, begitu. Jadi perbedaan-perbedaan ini alami. Iya, itu dia nggak mau Belum menjawab di dewasa. sini. Ada yang Dia masih nggak muda, ngakui. ada pemikirannya masih muda kayak si Rose. Ada yang sudah matang. Nah, Saya ada nggak yang minta sudah Anda mapan. menanggapi orang lain. Tanggapi diri Anda sendiri. Berbeda-beda. Ibu Karyana terakhir sebelum ke Mbak Rosi. Tuhan Ibu Karyana ada berapa? Lo Dua Bang atau ini satu? baru datang lu menguasai room. Dua atau satu Bu Karyana Tuhannya Anda? Dua atau satu? Dua atau satu Tuhannya?
Yang jujur, yang jujur. Nggak usah ngomong kayak gitu, itu tuh aja menghitung-hitung Tuhan kalian terus, menghitung Tuhan. Enak. Ada yang itu. Jadi Bapak Tuhan, Yesus Kalau Tuhan. satu suku bilang, ketika Tuhan kami ada di Bible A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu yang menunjukkan Yesus Tuhan. Nah sekarang bagaimana A sampai Z yang kurang? Siapa itu sosoknya? Karyana nggak Siapa mau sosok menjawab. Tuhan? Udah cukup nggak mau menjawab ya. Ingat nanti teman-teman ya. Jangan minta Tanggal aku. udah cukup. Ayo kita Gantian. offline. Ayo kita Gantian, offline. Berani? gantian karena ada 3 Berani Kristen di offline? sini. Ada 3 Kristen. Feriwar, selamat. Ingat ya, tanggal 13 Juli mendatang itu nanti sudah akan disepakati gitu ya, hari memperingati hari keesaan Tuhan. Tanggal 13 Juli mendatang nih, Iya. memperingati Nggak ada hari gitu-gitu, keesaan buatan Tuhan. manusia. Buatan manusia itu. Dengerin dulu, dengerin ini. Anda juga manusia. Sekarang Bu Karyana tidak mau menjawab Tuhannya dua, tapi pada keterangannya tadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yesus bertuhan, Yesus juga Tuhan. Artinya ada dua Tuhannya Bu Karyana. Kalau Pak Jospen jelas, dia jawab tuntas. Tuhan saya dua. Tuhan senior sama Tuhan junior. Sekarang Mbak Rosi. Mbak Rosi, Tuhan Anda yang mana? Silakan. Iya, Tuhan saya adalah Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Bapa Rosi adalah apa satu pertama? Sebentar, Dulu Karyana. Karyana, di mute dulu lah. Iya, Yesus kan bilang, Beb, hargai dong. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar ya Bapak, dan Bapak mengutus Yesus Kristus ya, anaknya ke dalam dunia. Itu. Jadi Tuhan yang dirujuk oleh Tuhan Yesus adalah Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Lalu hubungan Bapa dengan Yesus apa? Yesus adalah sebagian dari cahaya itu. Terang yang keluar dari sumber terang. Itulah sang anak. Dikatakan sang anak karena sebagian aja dari terang itu, dari sumber Oke, terang. Bu Rosi, Begitu. Tuhan inti, Tuhan utama yang mana, Bapak atau Yesus? Bapak. Bapak, jadi Yesus bukan Tuhan inti ya. Baik, makasih. Itu aja sederhana kok. Nah, ini berbeda nih. Ibu Karyana Tuhan intinya dua, Bapak sama Yesus. Kalau Ibu Rosi Tuhan intinya Bapak, Yesus enggak gitu. Ini Itu Bang Feri. perbedaannya loh. Bang Feriwar ini. Bang Feriwar Bang nanti ditanya juga. Bang Feri. Ya. Bang Selamat Ferry. siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ya. Malam di sini Pak, saya malam di biasalah di luar Nagrek nih. Bang, Di Burundi. Bang Andi, jumpa Ya. lagi kita Bang Andi di Rumbang Zuma kemarin. Iya. Iya. Oh, ada Bang Zuma di atas ya. Ada. Oke. Oke lah, selamat siang ya buat kita semua. Ya. Tapi Bang saya Ferry, sebut pertanyaannya Bang Ferry. Ya. Bang Ferry, pertanyaannya, waktu Yesus hidup di dunia ini dia bertuhan atau tidak? Iya Bang, dia bertuhan. Tuhannya Yesus siapa? Ya Bapak di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia datang sebagai nabi, dia datang sebagai perantara manusia dengan Bapa. Ah, pinter. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Karyana beleng-beleng. Silakan Karyana kalau mau dibantah. Karyana macet. Karyana macet. Menurut Ferry. Jadi menurut Ferry, sekarang gini, Ferry, Yesus Tuhan bukan? Bu Sudah Karyana. dibilang perantara Nabi. Aduh. Bu Karyana. Ferry, Oh, sekarang Bu Karyana. gini, ketika dikatakan, Saya sudah tahu pemahaman Anda Bu Karyana. Jadi begini, justru kita dalam hal ini. mantap kan pemahamku? Mantap. Iya, saya sudah tahu pemahaman Anda, tetapi begini Bu, kita bukan dalam hal ini bukan cari menang, tetapi memberikan sesuatu edukasi. Apa sih ajaran Mesias ketika ia turun ke bumi ini? Apa misinya? Begitu Bu. Dia tidak pernah mengajarkan kita politeis, tetapi monoteis. Dia tidak pernah mengajarkan kita aku sebagai Tuhan. Sebenarnya begini, penerjemahannya bukan Tuhan tetapi Tuhan. Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhan. Begitu, Bapaknya sendiri. Dia adalah hamba daripada Bapaknya, hamba daripada Tuhan itu sendiri. Siapa itu Bapa? Yaitu Tuhan, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Begitu, Bu. Makanya dalam terjemahan bahasa Ibrani, nama Yesus itu sendiri diambil daripada nama Bapaknya, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetapi dalam hal ini Bu Rosi, kemarin kami pernah diskusi, tapi nggak apa-apa, saya bisa terima.
Ya, saya bisa terima wawasan Bu Rosi penjelasannya karena dia berasal dari denom yang berbeda begitu. Tetapi dalam hal ini nama Yesus itu sendiri diambil dari kata Yeshua Hamashiach. Artinya nama Yesus diambil dari nama Bapa. Kemudian Hamashiach ini berarti Kristus. Apa arti Kristus? Yaitu yang diurapi. Bapa menyelamatkan umat manusia melalui sosok yang diurapi, yaitu Yesus sendiri. Melalui utusannya, melalui anaknya, begitu Bu. Sudah? Nah sekarang dengan penjelasan Anda berkata Yesus juga Tuhan, kemudian Bapa juga Tuhan. Kalau saya ingin, sebenarnya saya bukan mau kontradiksi dengan Ibu, tetapi sedikit keganjilan dalam hal ini sebenarnya. Karena begini, wawasan saudara-saudara kita Muslim itu sudah sesuai dengan ajaran Abrahamik. Seharusnya kita pun Abrahamik. Ya, jangan kita menyebut Bapak Abraham, tetapi kita berarti ajaran-ajarannya. Tuh, Musa juga mengkumandangkan hal yang sama dengan kalimat, ya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus juga mengkumandangkan kalimat yang sama. Makanya untuk mengenal Bapa, ya, untuk mengenal Bapa dan hidup yang kekal itu tertuang di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Utus. Seorang hamba tidak lebih besar daripada Tuhan, Bu Karyana. Justru dalam hal ini kita meluruskan. Sudah belum? Demikian. Oke. Jadi ketika dikatakan di Yohanes, firman itu menjelma menjadi manusia. Ya kan? Betul. Kalau itu betul. Tadi kau bicara, aku diam. Ya, tunggu. Firman itu menjelma menjadi manusia. Bukan Bapa yang menjelma, melainkan hamba Tuhan, melainkan anak satu-satunya, anak yang tunggal, awal dari permulaan, yaitu Alfa dan Omega. Dikatakan di Yohanes, yaitu 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Begini nih kalau kena segala filsafat sesuatu, Yunani nih. kalau segala apa arti segala sesuatu? Kalau sudah Apa arti kena segala filsafat sesuatu? Yunani begini jadinya nih. Inilah nggak jujur kalian. Segala sesuatu itu apa sih? Semuanya, all itu dijadikan oleh Dia. Apakah itu Bapa di surga? No, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi ini adalah Yesus yang diajak Bapak, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita di perjanjian lama. Jadi kalau si Rose mengatakan di perjanjian lama adalah Musa tidak tahu, dia tertipu. Terus bangsa Israel ditipu, mengambil tanah Kanan. Mereka salah alamat. Jadi Musa itu, Tuhannya Musa yang membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Kata Rose itu adalah tertipu. Itu adalah pemahaman sesat, beleng-beleng. Oke? Udah ya? Terlalu pintar nanti kalian. Sehingga kalian nanti kerjaan Tuhan. Udah. Sudah. Penjelasan bukannya sudah dipahami ya. Ferry sebentar, kita beri kesempatan kepada Ibu Rosi dulu. Silakan Bu Rosi. Di mute dulu. Ke mute. Oh iya. Apa? Sorry, bisa diulang lagi nggak tadi? Intinya apa ya? Oh, kalau begitu ini kan tanggapan ke Ferrywar. Jadi Ferrywar dulu, silakan, Bang Ferry. Iya, oke. Ya, silakan Bang Ferry, dibuka mute-nya Bang Ferry. Nah, jadi begini Bang, mengenai apa yang dinarasikan oleh Bu Karyana. Saya tidak tolak apa yang dia katakan. Sebab begini, segala buah-buah pikiran, segala hikmat, segala sumber daripada pencipta itu adalah Bapa sendiri. Kalaupun yang memberi kuasa kepada sang anak, yaitu karena kewenangan anak. Artinya begini, Bapa juga memiliki sesuatu otoritas untuk memberikan kuasanya kepada anak. Makanya dikatakan apa yang Bapa miliki, anak juga punya. Sang anak ini, Bapa mewariskan ini kepada sang anak, begitu loh. Buah-buah pikiran menciptakan itu berasal dari Bapa.
Artinya, andai pun dikatakan dalam hal itu Yesus menciptakan, sebenarnya begini, buah pikirannya dari siapa? Hikmat daripada pencipta itu dari siapa sumbernya, kan begitu. Makanya dalam percakapan ketika manusia diciptakan, hendaklah kita menciptakan manusia yang segambar serupa dengan kita. Buah-buah pikiran itu berasal dari Bapa sendiri. Fer mau nanya, menurut kamu Bapak itu menciptakan segala sesuatu itu, dengar ya, cara Bapak menciptakan itu berfirman atau diam aja? Melalui firman, Bang, melalui perkataan. Segala perkataan Tuhan itu mutlak, makanya dikatakan firman, bukan sekedar kata. Firman itu kan perkataan Tuhan, betul? Betul nggak? Firman adalah perkataan Tuhan, betul? Betul. Betul. Jadi kalau Bapak ingin menciptakan, berkata atau berfirman, betul? Betul? Ya. Ya, lanjut. Nah jadi begini, buah-buah pikiran itu bersumber dari Bapa sendiri. Begitu loh, Bang, pemahamannya. Segala hikmat bersumber dari Bapa, segala buah pikiran ketika menciptakan sesuatu itu berasal dari pikiran Bapa sendiri, tertuang melalui Kristus. Kan begitu. Jadi nggak ada sumber dari yang lain. Yang didapatkan Yesus bersumber dari Bapa gitu loh. Ya ini Jadi hamba yang mengingini, jadi yang menghendaki mengingini Bunda Maria itu nanti hamil melahirkan Yesus adalah Bapak, betul? Itu semua adalah rencana, skenario daripada Sang Pencipta, Bang. Artinya dalam hal ini Yesus itu keberadaannya dikehendaki oleh Bapak, betul? Betul. Dalam hal ini juga Yesus itu diciptakan oleh Bapak, betul? Iya, betul. Betul, makasih. Pinter. 14, dialah yang tersulung dari segala ciptaan itu. Gitu loh. Sudah. Sebenarnya sih Wahyu 3 ayat 14 itu kurang tepat menurut saya sih diartikan. Ya, tapi gini, saya sebentar sebenarnya tadi karena saya asik mendengar, saya juga lagi di posisi kerja. Nanti boleh kita lanjutkan. Oke, saya izin pamit lah, turun dulu. Oke, makasih Bang Ferry. Jangan turun, Fer, lu di sini aja. Ada sama gua kok. Tenang aja, lu di sini, standby. Standby sini. Jadi kalau misalnya Yesus itu dikatakan ciptaan ya berdasarkan Wahyu 3 ayat 14, itu menurut saya kurang tepat diterjemahkannya. Harusnya diterjemahkan gini, Yesus adalah yang mengawali penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin cahaya yang keluar dari sumber cahaya adalah ciptaan? Belajar dari prinsip penciptaan, antara ciptaan dengan ciptaannya itu harus apa? Pencipta itu berada di luar dirinya. Antara ciptaan dengan pencipta ya, itu di luar dirinya. Seperti misalnya Tuhan menciptakan bumi. Anda menciptakan komputer, kan komputer itu di luar diri Anda. Tetapi kalau datang dari dalam, kan Yesus datang dari dalam diri Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya dikatakan dia terang yang keluar dari sumber terang. Itu. Bapak dikatakan Bapak segala terang, Bapak segala sumber cahaya. Sebentar Pak, gantinya tadi kan Anda udah ngomong panjang lebar. Yesus itu keluar bukan atas kehendak dirinya sendiri, tetapi Bapa lah yang berkehendak atas segalanya. Barometer itu Bapa. Pusat, titik pusatnya. Iya, Bapa. Keluar. Gitu. Sebentar Bang, Anda tadi udah ngomong banyak, saya diam aja loh. Yang berkehendak atas segala sesuatu itu Bapa. Dia berhak mengeluarkan anak dari dirinya sendiri. Kan saya memang bilang tadi Yesus itu keluar ya, datang dari Bapa. Sekarang gini, ini analogi aja. Kalau api olimpiade. Terus seseorang pelari kan membagikan apinya kepada yang lain. Api itu api yang sama nggak? Saya tanya. Apa Anda menghitungnya sebagai dua api? Itu analogi aja. Karena kan analoginya Bu, segala sesuatu itu baik itu Yesus Usianya Bapak itu sama dengan Sang Putra, bedanya Sang Putra dengan Sang Bapak itu apa? Bapak itu maha hadir, kalau Sang Putra tidak. Kenapa Bapak harus menyatakan diri, gambar wujud Bapak? Karena Bapak itu maha besar, tidak ada ruang yang bisa menampungnya. Makanya dia berhak atas anak. Dia berhak mengendalikan anak.
Itu kalau pemahaman saya ya. Tuhan yang menyatakan diri secara parsial, itulah yang kita sebut dengan Sang Anak atau Sang Firman. Yang kita kemudian tahu namanya Yesus di tahun 1. Begitu, namanya itu Sang Firman. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 13, namanya Sang Firman. Apakah Bapak berfirman? Yes, Bapak berfirman. Ibrani 1 ayat 1. Jadi rumusan Tuhan itu apa? Bapa segala terang, Bapa segala roh yang berfirman itu Tuhan. Ya, Yesus benar. Yesus itu sebagian dari roh Bapa, makanya disebut anak. Ini kan ibaratnya apa? Ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Nah, kalau lingkaran kecil ini misalnya dikeluarkan dan Anda itu menghitung sebagai 2, ya bisa aja dibilang 2 memang. Kalau Anda hitung 2 antara lingkaran kecil besar dan lingkaran kecil. Tetapi sebenarnya 1. Sebentar. Teman-teman Kristen. Oke, Bu Rose, teman-teman Kristen, saya mau bertanya yang terakhir ya. Habis itu saya turun. Saya yang tanya. Saya mau tanya Ferry dan Rose. Apakah semua keseluruhan dari isi Bible itu, isi dari Alkitab, merujuk kepada Yesus atau Bapa? Anak atau Bapa? Coba jawab. Semua untuk dua-duanya. menyatakan Bapa. Semua untuk menyatakan Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Sesuai rumusan Yohanes 17 ayat 3. Kutanya sekali lagi. Menyatakan keberadaan Bapa Sang Pencipta. Gitu loh Bu Karyana. Bapak Sekarang itu ini. yang bukannya menciptakan Bang Ferry, tapi Tuhan Yesus ya. Karena kenapa? Bapak itu kan Objek sudah dari bilang. tunggu, objek dari Bible itu, Bible dari Kristen, apakah Bapak atau anak? Kalau nggak mengerti ini intinya ya. Kalau nggak Bapak mengerti ini itu beleng-beleng. subjek. Bapak Yang itu berfirman subjek, di situ bukan objek. siapa? Bapak itu subjek. Sang putra atau sang anak Saya tanya melakukan objek semua kok. kehendak dari sang Bukan Bapa. subjek, saya Kitab pun tanya, itu oi, firmannya oi, siapa, oi. Karyana? Kitab pun itu firman siapa itu? Sebentar. Biarin dulu, Pak. Biarin. Aku Dia mau bertanya dia. tanya. Aku tanya itu aja pertanyaanku. Objek dari wujud dari semua keseluruhan Alkitab A sampai Z, apakah Bapak atau anak? Ferry, Udah dijawab tadi, Ferry Bapak. Rose, Iya Bapak. Bagi saya Memang Bapak kalian itu ini- subjek bukan objek. Karena semua ada karena kehendak Bapak. Karena saya kehendak nggak tanya Bapak subjek, lah. objek, Kehendak wujud. Bapak. Kita ini hanya objek dari kehendak Bapak. Anda salah memakai kata kalimat. Ya. Mana di situ Bukan diceritakan Bapak? Dari kehendak saja. Bapak. Makanya Begini dua-dua saja, kalian Bu Karyana. sesat. Bu Karyana, begini saja Bu Karyana. Saya sudah tidak mau menjawab orang yang bebal. Demikian. Nggak usah. Nggak usah, orang nggak tahu arti objek, nggak tahu arti wujud, nggak tahu wujud dari semua Alkitab Oke, adalah oke. Yesus, Yeshua HaMashiach yang menyatakan ada Bapaknya yang di surga. Ketika Musa menjadi tuannya Firaun, ya, ketika kita seluruh bumi ini segala bangsa, suku dan bahasa menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang memperkenalkan Bapa di surga, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa melalui aku. Kata Musa, akulah jalan dan kebenaran, tidak sampai kepada tanah Kanan kalau tidak melalui aku, kata Musa kepada Firaun. Sampai nggak? Sampai. Ibu Namun Karyana, itu sekopnya udah cukup. kecil. Ibu Karyana, pertanyaan Oke. tadi Bang Ferry. Siapa Udah yang bisa saya menciptakan? turun? Bu Karyana, siapa yang menciptakan Yesus? Bisa saya turun? Jangan Kalian turun. yang kalian bahas Pak Yesus, ya kan? Direjam, terus dia keluar darah dari ini. Itu yang kalian bahas, bukan dibahas apa yang termaktub di dalamnya. Apa hikmah itu? yang ada di situ? Apa pelajaran di situ? Bukan. Apa hikmah? Yang- Apa hikmah dan pelajarannya Yesus seperti itu? Hah? Apa hikmah dan pelajarannya Yesus seperti digituin? Apa? Bukan masalah hikmah, keselamatan, bro. Kok hikmah Oh. pula? Keselamatan Anda- jiwa. Anda Kalau bukan karena mengorbankan. selamat, nggak usah aku bahas ini. Oke? Jadi Anda dengerin, jadi Anda mengorbankan satu orang melalui iblis, terus Anda yang selamat gitu. Aku menyerahkan nyawaku. Masalah pertobatan dan nyawa seseorang ditanggung oleh Yesus. Oke? Iya, Karena Anda dia yang korbankan, menciptakan. Anda korbankan satu orang, terus dipersekusi seperti itu, Kalau Anda yang selamat. Hendy menciptakan suatu laptop itu salah yang memperbaiki yang tahu si Hendy bukan?
Kenapa lari ke laptop sih? Nah, analoginya kalau Anda menciptakan sesuatu hal, laptop ini rusak, Pak Hendy yang berbaiki bukan? Karena dia yang tahu. Tapi laptop saya nggak bisa. Satu-satunya yang tahu hanya Yesus karena dia yang menciptakan. Tapi laptop Itu saya nggak dasarnya, disalib. bro. Laptop saya nggak disalib. Udahlah, aku turun lah. Thank you ya. Bye-bye. Kenapa turun? Aduh, teman-teman, bentar lagi 2 menit lagi kita pindah ke Komarnya Gurunda ya. Jadi kesimpulannya Bu Karyana adalah bahwa Kita istirahat dulu. perbedaan itu alami. Justru perbedaan inilah yang membuat mereka Bu Karyana khususnya dia bahagia. Mau lu seperti apa, yang penting kita berbeda saja. Pimpinan kita itu Yesus. Nah, gitu ya. Pucuk pimpinan Kristen adalah Yesus. Yesus sendiri tidak beragama Kristen, Yesus sendiri bertuhan. Tapi dituankan oleh Bu Karyana. Jadi maklumi aja lah, gak ada pemaksaan kok. Gitu Bu Rosi, silakan. Iya, ya saya hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidung lagi mampet. Dilanjut guru. Baru pulang dari salah satu kabupaten, terus kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Tim api menemukan, taruh dulu saya sampaikan ke netizen ya, tim api menemukan salah satu masjid yang sudah tidak layak, dikelilingi oleh gereja mewah, ada 5 gereja mewah. Ada masjid di dalam yang begitu nggak layak pakai. Alhamdulillah tim api menemukan, langsung kami mengadakan eksekusi renovasi. Tapi masih membutuhkan bantuan atau simpatisan dari semua kaum muslimin muslimat. Anda lihat aja sendiri, gimana itu masjid seperti itu dikelilingi oleh gereja mewah. Padahal di situ adalah gereja-gereja berdiri, tidak terlalu banyak Kristen juga. Jadi gereja didirikan di situ, jemaatnya dari luar semua datang kan gitu. Itu kira-kira ada apa di daerah Ciranjang. Tapi di sana hidup damai karena di antara mereka juga itu saling nggak berhubungan darah. Jadi neneknya Kristen, cucunya Muslim. Itu ya kira-kira. Nanti lebih jelasnya nanti malam kita bahas. Oke, kira-kira begitu. Makasih. Lanjut. Silakan Pak Rosi. Netizen teman-teman yang ingin mendukung pergerakan API yang antara lain disebutkan tadi Bang Handi, ya tolong disalurkan infaknya ya melalui rekening resmi API, rekening yayasan di 75 kali 51770 BNI ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya ulang ya teman-teman yang ingin berpartisipasi mendukung pergerakan API seperti yang disampaikan antara lain disampaikan Bang Handi tadi, ya tolong infaknya, sedekahnya atau partisipasinya ke BNI dengan nomor rekening 75 kali 51770 atas kesediaannya para netizen. Jadi masjid itu Bunda benar-benar miris. Alhamdulillah tim API ketemu. Kita di sana langsung kita renovasi ala tambah, dicat ulang, plafon yang bocor kita kipas angin yang rusak kita belikan. Terus kemudian program berikutnya adalah bongkar total atapnya sudah reok, menaranya ini siapa lagi nih, diam dulu. Di atas itu udah pada enggak layak banget dilihat gitu ya. Jadi rencana kedepannya itu mau dibongkar total, diganti baja ringan dan genteng metal. Itu selanjutnya. Ya kira-kira. Ya, kita tunggu dukungan para saudara-saudara muslim kita muslim. Oke teman-teman ya, lanjut. Silakan. Makasih Bang Sakarya. Kalau mau menonton videonya silakan di Andis Levis Channel, baru saya upload ya. Lihat saja masjidnya seperti apa di sana. Promosi nih gue nih. Gak apa-apa ya Bundanya promosi channel ya. Iya Bang, apa-apa. Untuk mengedukasi dan untuk mengajak teman-teman untuk berinfak ya, beramal jariah. Nah, itu masjid loh, apa ya? Hanya satu-satunya masjid di situ dikelilingi oleh beberapa gereja.
dan masjidnya sangat sudah apa ya, nggak layak ini nih. Jadi itu mau direnovasi atap ya Bang Hadi yang sudah rapuh, plafon yang sudah pada rusak. Tinggal atap sama rencana yang paling mendesak tuh pompa air sama toren 1. Pompa air sama toren. Masya Allah. Jadi kami tunggu ya teman-teman. Insya Allah api amanah. Nanti kita ada memperlihatkan kegiatan-kegiatannya. Insya Allah kita amanah teman-teman. Marbotnya aja perempuan loh itu. Oh. Benar-benar miris. Jadi masuk ke masjid itu harus melalui. Berisik ini siapa sini? Aduh. Turunin aja lah itu. Jadi masuk ke masjid itu melalui gang, nggak masuk mobil, nggak melalui gang, melalui sawah. Ada pematang sawah kita lewati. Jadi rencana ada tanah kosong di situ, rencana mau dibebasin supaya agak luas untuk masuknya gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi kami tunggu ya, saudaraku. Jadi pas masuk ke daerah Ciranjang itu udah masuk. Intinya pertama yang kita temui adalah gereja Advent. Terus maju ke depan lagi gereja GBI. Terus masuk lagi gereja gede apa, gereja Putra apa gitu bersama sekolahnya. Ada 2 lagi lupa nama gerejanya gitu, ada 5 gereja. Gereja yang Putra itu sudah ada sekolahnya, mereka digratiskan semuanya. Sampai ke perguruan tinggi kalau mau kuliah digratiskan oleh gereja itu. Setelah saya survei, enggak seberapa ya juga di sana, satu dusun itu enggak seberapa yang beragama Kristen. Tapi memang pas di lokasi masjid itu mayoritas Kristen. Pas di lokasi masjid mayoritas Kristen. Tapi mereka hidup berdampingan dengan baik, toleransinya tinggi, tidak ada gontok-gontokan, saling mengerti satu sama lain. Itu intinya. Itu penduduk asli atau pendatang migrasi? Penduduk asli yang meramaikan kalau hari Minggu atau hari Sabtu, yang meramaikan itu yang datang dari luar kota, dari kota Cianjur, dari mana-mana begitu. Penduduk aslinya nggak seberapa. Kalau penduduk aslinya masuk gereja ya, paling satu gereja penuh, yang lain kosong. Kalau penduduk aslinya gitu. Masya Allah. Jadi kami butuh bantuan ya teman-teman. Kami butuh dukungan para netizen, para saudara-saudara muslimku. Insya Allah dalam waktu dekat kami kembali lagi kok. Tunggu RAB-nya saya kelarin dulu, RAB-nya seperti apa. Baru kita kembali lagi aksi bongkar total yang di atas. Kita ganti menaranya, apa itu namanya sih? Kubahnya. Kubahnya udah reok, bolong terus patah. Gitu. Jadi ada yang bertanya nih Bang Handi di bawah, yang memegang rekening itu siapa? Gini ya teman-teman, saya selaku bendahara resmi API Pusat tuh, kami tuh bertanggung jawab ya. Saya itu cek and recheck ya pengeluaran pemasukan. Kami insya Allah amanah. Dan perlu saudara-saudaraku ingat, kami itu kerja tanpa ada gaji. Kami ikhlas. Jadi semua pengurus API itu gak ada gaji teman-teman. Keikhlasan. Jadi di sela-sela waktu kami tuh ya itulah yang kita lakukan. Sambil diskusi, kita menunggu para saudara kita bersedekah, berimpak ke API. Karena ini kita bergerak dengan keikhlasan demi umat. Jadi kami amanah itu ya. Aku yang mencatat segala sesuatu ya, pengeluaran. Kami amanah teman-teman. Gak ada kami berani macam-macam, ini amanah dari umat loh. Jadi saudara-saudara kita itu bergerak tanpa ada digaji, tanpa ada honor. Jadi benar-benar ya paling uang jalan ya, nggak bisa. Honor kami Bunda amal jariah, itu intinya. Nggak, nanti dia bilang kita memakai uang saudara-saudara kita untuk gaji. Nggak ada. Kadang uang pribadi. Bagus juga sih kalau mengingatkan kita jangan sampai menyalahgunakan uang umat. Bagus juga kalau ada yang koreksi kayak gitu, mengingatkan kita. Betul. Gak ada itu ya. Oke, lanjut diskusinya. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan saudara
muslimku ya para netizen terhadap pergerakan yayasan kami, yayasan kita lah. Ayo lanjut. Silakan Mbak Rosi. Syukran Bang Haji Indra. Iya, mungkin teman-teman bukannya harus udah jam berapa ini? Apa kalian tidak sembahyang? Udah, di tempatku udah jam 2 lewat, udah. Salat duhur udah, kami tinggal menunggu sholat asar. Jadi kalau kami di Komal itu, Bun, kalau kami mute gak bersuara, kalau saya sebagai seorang ibu kadang masak. Ya kalau waktu masuk waktu sholat, kami sholat. Jadi kami kan bergantian tuh ngomong di atas. Gitu. I see. I see, aku tahu. Sekali lagi nomor rekeningnya. Oh, oke. BNI. Nanti lagi kerja. Nanti ada tukang itu di ininya. Oh, ada tuh. Izin turun dulu ya, teman-teman. Kan karena ini pembicaraan internal, ya kan? Gak apa-apa, di atas aja. Gak apa-apa. Udah selesai. Ya udah selesai kok. Cuman ada yang minta nomor rekening lagi ya. BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia yang diketuai oleh Gurunda ya, Bang Zuma. Ayo kita tunggu ya teman-teman. Terima kasih Bang siapa ini, Masya Allah. Itu Bunda Ati di bawah tuh udah ketik. Itu yang sudah transfer bukti ininya tolong di-share ke siapa ya? Ke Bang Handi atau kemana Bang? Toko Jakarta Baru. Ya, kasih catatan di situ untuk musola kan gitu Bunda. Suruh Ya, kasih catatan. Ya. kasih iya betul, kasih catatan ini teruntuk renovasi masjid. Kasih Bang ya. Biasa biar peruntukannya kita amanah gitu loh. Masya Allah, terima kasih ya, Masya Allah. Boleh ke nomor Bang Handi, boleh ke nomorku ya. Yang mau konfirmasi, tolong dikirim bukti transfernya gitu loh. Mungkin aku ini udah kundang ini. Sebab utama itu Bang Ande belum ada Roh Kudus. Bro Karyana aja nggak percaya Roh Kudus gimana sih Bang Wan? Karyana itu tidak percaya Roh Kudus, tapi dia percaya Roh Bang Wan. Gampang kok. Gak bisa Luis, on cam Bapak. kenapa ya? Apanya yang gak bisa oke ngolong semalam sampean oleh Julius di ini kan? Di shot kan tadi semalam itu di musola itu Bang Andi. Kok musola di perkampungan Kristen gitu ya? Itu Bang Andi. Oh, masjid. Masjid Bang Masjid, iya masjid. Kemusalam. Masjid. Iya kakak Wan, makasih. Barakallahu fiik. Kakak Wan. Aku kok bisa nggak on cam sama kasih perlihatkan videonya gitu loh. Kenapa nggak mau ya? Kok bisa sih? Saya undang ini. Iya tapi habis itu ditekan yang mana? Ya, terima aja, nyalakan, terima, nyalakan. Udah ini nyala, terus di bawahnya ada efek, terus tidak tersambung mana ini ya? kirim ke aku, berisik juga di situ. Di kamera kan ada tulisan kamera Bang Andi. Ada gambar kamera. Berisik ini tukang di sebelah nih. Pakai ini aja, pakai kamera belakang aja kalau sampai nggak mau nampakkan wajah. Nah itu nomorku ya. Kok kafir? Aku mau tulis konfirmasi, kok kafir ku tulis ya? Ya Allah. Konfirmasi ke nomor 0895.
Gara-gara Bang, Rekening kami. gara-gara Aku baca pun. Aku baca kenapa kafir? iya konfir itu, konfir Mas. Gara-gara Bang Handi berisik kali konfir. Ya, Oh, Bang Andi mau nampilkan gambar video yang semalam. Bang Andi, 0922. silakan Bang Andi. Bang Handi renovasi rumah kayaknya ya. Tukang mungkin, ada tukang tiap hari. Biasanya di kantor di pusat Jakarta. Ini ke Bunda Rama dah. Hah? Oh, sudah dikirim Bunda Rahma katanya Bunda. Oh ini sudah. Oke ya kita putar teman-teman. Bentar. Aku ambil posisi dulu. Berapa video ini? Bentar. Duh. Ini ya kita ini kasih suara dulu. Oh, itu yang di masjid itu ya, yang di masjid itu. Nanti mau diganti semua holo itu bayar ringan dari atas. Ini sementara doang nih. Kirain sampean sekarang ini Bang Andi, yang punya tukang. Ya Bunda. Oke. Udah rapuh ya. Bangunannya udah seperti ini, kayu-kayunya udah pada lapuk, atapnya juga sudah pada bocor. Sementara ini yang kerja dari Mustami Al-Husaini kerja bakti. Sebagian lagi istirahat habis bongkar. Kayu mau diganti bayar ringan teman-teman. Iya, terima kasih buat Bang siapa ini? Bang Irfan S yang sudah Masuk masjid nih, lewat gang. berkontribusi ya. Taruh dulu Bang Arif. Ya. Taruh dulu Bang Arif. Ini masuk lewat gang, depannya itu gereja gede. Pas depan banget ini gereja gede. Tuh. Mobil material sampai situ aja. Udah ya. Oh ini apa? Oh ini foto. Aduh ini kenapa udah banyak ininya. Itu yang atas tadi videonya belum dibawa. Mas Angin ini dari Muhsinin APII, Yayasan Afiliator Islam Indonesia, sudah tiba di Masjid Al-Husaini. Tuh masuk gang. Tuh. Nah ini masjidnya. Nah sebelahnya itu madrasah buat anak-anak ngaji. Itu dari mana Bang Andi? Daerah Ciranjang. Kabupaten Cianjur. Oh, Jawa Barat ya. Ya. Unboxing. Nah ini kipas angin ini sumbangan langsung dari Pak Desugi. Beli 3 Pak Desugi. Oh iya ya. 1 juta itu ya Bang Andi ya. Ya. Udah ya, cuman segitu videonya. Ya udah cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ini belum. wabarakatuh. Hari ini
hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Kita sedang merenov Masjid Jami Al-Husaini. Ini dari donatur Bunda Rahma baca komen di bawah Bunda Rahma. bisa 51770 akhirnya. Iya, ini ada Bang Irfan Siregar melalui Bang Support. Terima kasih atas donasinya, Bang. Masya Allah ya. Mari kita bersatu supaya masjid kita ini layak dihuni, layak pakai gitu loh. Dan itu akan menjadi amal jariah ya. Akan mengalir terus amalannya. Lanjut. Itu Bunda Dewi Kartika. Terima kasih Bunda Dewi Kartika. Makasih yang sudah ini ya, berinfak, berdonasi. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan, rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini loh teman-teman, kami dari Apologet Islam Indonesia itu ya, ini sangat mudah, tapi kerjaan kami itu di dunia nyata ya mencari masjid-masjid memang yang layak untuk kita bantu sesuai kemampuan kita. Sambil juga kajian-kajian Islam, kajian Kristologi. Di situ di sebelahnya juga di situ ada Islamic Center mengurus para mualaf. Jadi mualaf di situ ada kurang lebih 150 orang. Di situ ada mualaf center, Islamic Center gitu, diasuh langsung oleh Ustadz Agus. Tolong disematkan nomornya. Nggak bisa. Kalau ada tamu di Komal ini nggak bisa. Kecuali saya lagi sendirian baru bisa. Jadi atas perintah Banyuma gitu ya, kami itu nggak keluar-keluar aja di sini. Kalau saya menghilang sama teman-teman berarti kami lagi kerja ke Semarang, ke Ambarawa, ke Cianjur, kemana gitu loh. Jauh loh itu jaraknya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Alhamdulillah dari saudara kita atas nama TikToknya Bunti dan Puci 1 juta teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. 1 juta transfer ke API ya saudara kita. TikToknya Bunti dan Puci. Terima kasih saudaraku saudariku. Berkah. Sudah lah, nggak usah kasih nominal Bunda yang. Oh gitu ya. Iya, walaupun 10.000 nggak apa-apa teman-teman ya. Saking 10.000, semangat. 20.000. Saking semangatnya Ustaz. Jangan kasih tahu nominal lah. Oke. Ya. Kasih. 10.000, 20.000 nggak apa-apa, seikhlasnya aja. Iya, Saya mau bantu ya. Boleh berapapun saudariku, saudaraku. Berkah. Syukran. Ya abang-abang, saya mohon izin turun dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Sekalian Gerunda ini sudah persiapan buka Komal sendiri, Bang Andi. Ya Bang. Ya, kita selesaiin dulu. Terima kasih kepada semuanya. Ya, kita rungkat, pindah ke Bang Zuma ya. Saya ngomong dulu, jadi Banyuma akan buka Komal sendiri. Ini kita rungkat dulu. Terima kasih buat semuanya. Yang jelas ya, dalam hal renovasi total masjid ini kami masih buka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk bekerja sama dalam hal ini, saling bahu membahu. Miris sekali kalau ada masjid masuk gang terus dikelilingi oleh gereja yang begitu megah. Untuk itu API langsung aksi tanpa tanpa tedeng aling-aling, langsung kita aksi. Tentu dengan respon seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Atas pimpinan langsung, dikomandoi langsung oleh Zulkifli Mabas atau Bang Juma. Jadi satu perintah, kita punya pimpinan, perintah Bang Juma langsung jalan. Melalui pengawas ada Bang Jibril, ada siapa lagi? Ada ketua Pak Bang Dio dan lain-lain. Kami bagian lapangan bersama Julius, saya, Kiang Santang, Bang Kores, dan lain-lain gitu ya. Driver kami yang paling tangguh adalah Kiang Santang. Tanpa tidur, tapi ngerokok kencang. Yang penting ngerokok kopi kencang biar nggak tidur. Yang penting mobil jalan terus. Lanjut kita ke Bang Juma sesudah ini. Makasih. Tutup aja Bang Edi. Tutup Bang Edi. Alright.
Terima kasih buat semuanya. 10 atau 5 menit mendatang kita pindah ke Komal Bang Juma. Apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan satu ya, takut terlempar ke rawan-rawan. Ya, dari saya Sumul Wafiq ila atau Mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pakai nama Yesus itu artinya sehingga Pak. sehingga dengar dulu biar Anda waras, itu maksud saya itu. Kau yang waras, bukan saya yang waras.